Jangan 6 menit. 3 Saya menit nih balik ke depan, 3 menit gitu. susah formatnya Ibu, ngingatnya susah moderatornya ntar. Enggak, biasa kita kayak sama Pak Rudi kan gitu ya Pak Rudi. 3 menit, 3 menit, 6 menit, 3 menit saya, 3 menit Pak Rudi. Balik ke sana, 3 menit dia, 3 menit itu, gitu loh. Gitu. Maunya gitu. Kalau ini 4 menit, saya lupa formatnya ntar 4 menit lah Ibu. 4 menit. Iya, 4 menit, 8 menit bagi 2, 8 menit bagi 2, ganti 8 menit bagi 2, begitu. Soalnya nanti Ibu banyak nyerocosnya gitu. Nggak cukup 3 menit buat Jadi Ibu termasuk nyerocos. bertanya lah apa 4 menit itu udah cukup bagi 2 ya. Itu aja, jangan format ntar 5 menit, ntar 8 menit. Ngawur mana aku inget lagi. Gitu aja sampai selesai, sampai jor-joran, sampai kalian pada kelenger. Oke? Enggak, ini berapa kita lama batas kita waktu nih 2 main? jam kan? 1 jam 20, 1 jam 15 menit lah, 1 jam 20 lah. Ya, Nggak jadi maksimal 1 2 jam jam setengah gitu. ya. Karena aku mau apa juga nanti. Berapa Bang Rudi, berapa? 1 jam setengah. 1 jam setengah, oke. Maksimal. Biar moderatornya tahu juga tuh. 1 jam setengah. Mana Bang Jumanya tadi Mas? Saya lihat. Jadi bagaimana formatnya? Opening statement 5 menit, 5 menit. Si Farhan. Kemarin kau ke Pekanbaru kok nggak bilang-bilang? Aku di Pekanbaru Batu Licin itu cuma sebentar, abangku. Terus aku pindah Batu lagi. Licin. Iya, Batu Licin. Batam itu. Hah? Kalsel. Kenapa? Di Batam itu bukan. Perbatasan Jambi. Bukan, ada kecamatan Batu Licin ada di situ. Oh iya ya. Nah, saya sekarang lagi di Bayung Lincir. Jadi ada 2 lokasi yang harus saya tanganin, mondar-mandir. Licin-licin semua ya? Ya, gitulah licin gitu deh. Awas kau nanti jadi botak licin loh. Oke, terserah mereka formatnya Bang Farhan. Itu Bang Farhan jadi moderator ya Bang Rudi ya? Aman. Kalau aku bebas-bebas aja lah. Gini aja, timernya tolong ditampilin. Opening statementnya 3 menit buat Bang Rudi, Ibu Uti 3 menit, saya 3 menit, Gurunda Juma 3 menit juga. Nah habis itu diubah 4 menit, 4 menit. Itu langsung bertanya gitu. Pertanyaan hanya cukup 2 ya, nggak boleh banyak gitu. Oke, opening statement 6 menit, bertanya dan menjawab 5 menit. Betul? Bertanya enggak, semuanya 8 menit, 2 kali putaran, 8 menit bagi 2. Balik lagi sebelah sana 8 menit bagi 2, gitu aja, masing-masing 4 menit. Di situ sekalian menjawab, sekalian bertanya ya di 8 menit ya. Iya, udah di situ enggak usah ribet-ribet, udah di dalam bertanya lah, menjawab lah, menyanggah lah, memberantem lah, pakai di situ. 4 menit, habis itu misalnya saya Pak Rudi 4 menit, saya 4 menit, baru pindah lagi Pak Juma 4 menit, itu 4 menit, ya formatnya 8 bagi 2 gitu loh. Kalau temennya udah selesai ya dia yang ngambilin waktunya gitu, pokoknya 8 menit jatah pada masing-masing kubu gitu. Terus bertanyanya berapa menit? Udah ada di dalam itu Pak, 4 menit itu udah cukup, udah ada di dalam, udah ada menyanggah, pokoknya mengalir. Opening statement ya terserah kalau opening statement. 3 menit cukup aja kali Ibu. ya? Iya. 3 menit. Satu orang opening 3 menit. Ya sisanya 8 menit ya bagi 2. Ya, terserah itu aja pengaturannya kali ya. Jadi opening statement 6 menit, itu terserah pengaturan timnya berapa, siapa yang mau pakai 6 menit itu, terus 8 menit di sana menjawab dan bertanya gitu ya. Oke ya? Baik. Konfirmasi dulu Gurunda Jumanya Bang Farhan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara semangat. Selamat malam Gipli. Semangat malam teman-teman. Siap Gipli. Oke. I love you Gipli. Iya, adem-adem aja kita ya. Siap. Oke. Tema kita apa ini? Bang Yusuf yang jadi yang apa temanya? Tuhan siapa yang adil katanya. Oh. Ya. Oke. Baik, Bang Farhan silakan. Oke, siap. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para iman filah baik di room Zoom maupun di live chat di
channel masing-masing yang menyiarkan debat yang menurut saya sangat luar biasa karena akan mempertemukan tim muslim yang diwakili oleh Ustadz Yusuf dan gurunda kita semua yaitu Bang Zuma melawan dari yang sudah tidak asing juga yaitu Bang Rudi Yohanes dan Ibu Uti Watemena. Topik kita kali ini adalah Tuhan siapa yang lebih adil. Format diskusinya adalah opening statement selama 6 menit. Sesi kedua yaitu tanya jawab 8 menit masing-masing tim di situ termasuk menjawab dan bertanya. Closing statement 7 menit. Tidak ada sesi battle. Ya, ini kesepakatan dari kedua belah pihak. Saya akan bertanya kepada para peserta diskusi, apakah diberi kesempatan untuk partisipan bertanya? Enggak, Dari udah capek nanti. Oh enggak, ya udah. Oh, iya. Mohon maaf ya para partisipan, nanti tidak ada sesi bertanya kepada narasumber. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, akan saya mulai langsung diskusi kita kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk tim tuan rumah untuk melakukan opening statement dulu. Timer tolong dipersiapkan adminnya, timernya. Oke, terima kasih. 6 menit, Aki. Oke, terima kasih, Aki. Oke, tidak berpanjang lebar lagi. Mari kita mulai diskusi yang menarik ini. Akan dimulai dari tim muslim. Waktu akan mulai berjalan ketika salah satu dari pembicara mulai berbicara. Silakan. Silakan Gurunda duluan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua sahabat-sahabat. Jadi malam ini tema kita adalah Tuhan mana yang adil. Maksudnya gini, sembahan siapa yang adil itu ya, karena Tuhan itu cuma satu. Sembahan siapa yang adil. Jadi ketika kita berbicara mengenai kata adil dan juga berbicara mengenai esensi pencipta atau sembahan, maka yang perlu dipahami di sini adalah keadilan sang Tuhan itu harus ditorehkan dengan adanya terlebih dahulu aturan main. Barulah kemudian terjadi penghakiman. Jadi Tuhan memberikan aturan main, setelah aturan mainnya itu jelas, ketika ada yang melanggar dihukum sesuai dengan pelanggaran, ketika ada yang melakukan ketaatan, maka akan diupah dengan kebaikan. Al-Quran menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adlan la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Jadi diterangkan di ayat ini, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan kalimat yang adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi di awal Allah yang maha adil ini kemudian memberikan tuntunan, memberikan aturan, memberikan ketetapan, memberikan hukum-hukum. Lalu kemudian efek daripada ketaatan terhadap perintah dan juga pelanggaran terhadap perintah tersebut itu akan mendapatkan upah kepada manusia yang melakukan apa yang menjadi aturan mainnya Tuhan. Lalu kemudian diterangkan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jadi di sini dikatakan laisallahu biahkamil hakimin, dia bukan hakim yang adil tapi hakim yang seadil-adilnya. Artinya maha adil, ya. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, maka yang dimaksud adil di sini adalah ketika antara perbuatan dan upah dari perbuatan itu sejalan dengan apa yang diterima. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan atau sembahan yang adil. Ketika Tuhan yang melarang sesuatu, lalu kemudian hambanya melakukan pelanggaran, ya, maka dikasih solusi. Kamu bertaubat atau kamu akan mati dalam kesesatanmu. Kalau mati dalam kesesatan, maka keadilan Tuhan itu berlaku. Yaitu mereka yang sudah diperingatkan untuk kembali menyadari bahwa apa yang diterima ini adalah pelanggaran yang pernah ia dengarkan. Oleh karena itu Tuhan wajib hukumnya memberikan secara jelas hukum-hukum. Jangan begini, jangan begono.
Kalau kau begini, ini akibatnya. Kalau kau begini, ini akibat. Demikian. Baik, saya sambung ya Gurunda. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saya hanya menambahkan dari opening statement-nya Gurunda dengan membawa Quran surah At-Tin ayat 8 tadi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi yang dimaksud hakim yang adil, seadil-adilnya, maha adil, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik adil di akhirat maupun di dunia gitu. Dan di ayat lain juga dikatakan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 51. Dia akan membalas semua perbuatan. Nah, liyajziyallahu kulla nafsim ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap orang-orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Dan kalau kita di dunia ini melakukan sebuah kejahatan sekecil apapun, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Nah, disitulah letak keadilan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan sedikit saja, maka Allah akan balas. Itu namanya keadilan. Terus barang siapa yang berbuat kejahatan, juga Allah akan membalas kejahatan tersebut di akhirat nanti. Nah, tidak lain kebaikan itu dibalas dengan kebaikan juga. Sebagaimana di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 30 ke atas, di situ al jazaul ihsani illal ihsan. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Maka dari itu disebut Allah itu maha adil. Terus dengan makhluknya bagaimana? Nah, ini nanti akan saya jabarkan setelah mungkin saya mendengar statement dari pihak Kristen. Bagaimana sih Tuhannya itu bisa disebut adil? Padahal kan Tuhan mereka itu pernah muncul ke bumi. Nah, jadi seperti itu. Mungkin dari saya pembukaan seperti itu. Nggak apa-apa, waktunya nggak habis 20 detik. Silakan untuk direset. Oke, terima kasih dari pihak Muslim sudah melakukan opening statement yang sangat luar biasa bahwa perbuatan adil disesuaikan dengan tindakannya, sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih kepada pihak Muslim yang sudah melakukan opening statement dengan baik. Waktu di reset timer. Silakan yang kedua adalah dari pihak Kristen yang diwakili oleh Bang Rudi Yohanes dan Bang Putih Watimena. Waktu akan mulai berjalan ketika salah satu dari kalian mulai berbicara. Silakan. Pak Rudi dulu. Pak Bukti aja pembukaan. Semua Bukti lahap pembukaannya. Silakan. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Ya, berbicara tentang Allah yang adil, tentulah saja semua orang akan mengatakan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang adil, ya. Tentu saja semua orang akan mengatakan Tuhannya adalah Tuhan yang benar. Tentu saja semua orang pemeluk agama masing-masing akan mengatakan bahwa apa yang mereka akui, apa yang mereka imani adalah tidak salah jalan dan adalah kebenaran adanya, ya. Tetapi untuk zaman sekarang ketidakadilan, ketidaksejajaran dan ketidakbenaran itu sudah bisa dilihat, ya, melalui apapun juga, ya, sudah bisa dilihat dari internet, sudah bisa dilihat dari semua media-media karena segala sesuatu sudah terbuka, ya. Untuk kita mengetahui apakah Tuhan itu adil atau tidak, ya jelas-jelas dari pengajarannya, ya jelas-jelas dari cara dia memperlakukan satu suku atau memperlakukan satu kaum, ya jelas-jelas cara dia bertindak, ya. Bagaimana Tuhan itu bertindak, ya. Untuk orang Kristen, ya, Tuhan kami itu dia disebut sebagai Allah yang adil, ya. Karena bahkan sudah dinubuatkan di dalam Yesaya, ya, Yesaya 11 saya akan coba, ya.
Di situ dikatakan ya, ketika anak manusia itu yang dinubuatkan itu baru pertama ya, dalam nubuatan itu telah dikatakan bahwa dia merupakan hakim yang adil ya. Judulnya adalah Raja Damai yang akan datang. Yesaya 11 ayat 1 dan seterusnya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Nah, itulah adil di dalam kekristenan. Allah di dalam Nahum dikatakan memang Allah kami adalah Elohim, adalah Tuhan yang pembalas, adalah Tuhan yang murka terhadap dosa. Tetapi sekali-kali dia tidak pernah membebaskan orang-orang yang berbuat salah. Di Nahum 1 ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarahnya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Nah, itu dia. Silakan Pak Rudi. Nah, Ibu aja lanjut terus. Oh iya, ya jadi ya, Allah kami adalah Allah yang membalas dosa. Setiap dosa harus dihukum ya. Oleh sebab itu, ya itu dia. Oleh sebab itu tetapi masalahnya semua orang telah berbuat dosa ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di balik kemarahan Allah atau di balik kemarahan Elohim terhadap orang-orang yang berbuat dosa itu ya, dia harus membalas semua perbuatan dosa itu. Di balik itu dia mengasihi orang-orang yang sudah berbuat dosa. Dan semua orang ternyata satu antero jagat raya ini semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dia mengasihi semua orang yang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Oleh sebab itu dia melakukan keadilannya ya. Dia adil di balik kemarahannya itu ada kasihnya yang besar sama kadarnya. Dia adil dalam murkanya dan dalam kasihnya. Oleh sebab itu dia tidak mau semua orang yang harus dimurkai itu menderita karena dia mengasihi orang yang dia murkai itu. Oleh sebab itu di dalam keadilannya dia mengutus anaknya. Di dalam diri Yesus Kristus itu keadilan Allah nyata. Dosa-dosa yang harus ditimpakan kepada manusia dipikul oleh Yesus sendiri ya. Karena apa? Karena di dalam diri Yesus itu kasih Allah nyata. Di dalam diri Yesus Kristus itu penghukuman atas dosa juga telah dilaksanakan. Ya, itulah keadilan Allah ya. Karena dia begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah keadilan Tuhan kami. Dia membalas dosa tetapi dia mengasihi orang yang berdosa sehingga dia membebaskannya. Dia menghukumnya dan dia membebaskannya. Itu namanya adil ya. Dan keadilan itu bisa kita lacak ya dari pengajarannya, dari perlakuannya terhadap satu kaum, dari hukum-hukumnya. Ketika ada hukum-hukum Tuhan yang menentang hati nurani, ketika ada ketetapan Tuhan yang bertentangan dengan hati nurani, itu bukan berasal dari Tuhan dan itu tidak mencerminkan keadilan. Nah, itu dia ya. Jadi kita hanya bisa melihat apakah Tuhan itu adil dari ketetapannya, dari hukumnya, dari perlakuannya, dari sifatnya, dari karakter Tuhan itu sendiri. Ya, jelas Tuhan kami adil. Dia menghukum dosa tetapi dia menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu juga. Itu dia adil ya. Oke, terima kasih Bu Uti sudah melakukan opening statement. 6 menit dihabiskan sendiri. Bang Rudi Yohanes menyerahkan kepada Bu Uti. Tetapi mohon maaf Bu Uti,
Kalau bisa untuk pihak Kristen fokus kepada Yesus karena biar tidak terjadi ambiguitas diskusi. Apa sih Tuhan kami kok begitu? Kamu sok tahu framing itu namanya. Bukan Buti. Mohon maaf saya tidak ada saya nggak mau berdebat sama kamu Farhan. Apa-apaan sih? Kalau bisa Yesus loh. Enggak, kami mengenal Allah Tritunggal. Jadi jangan maksain dong. Masa Allah Tritunggal dipaksa-paksa? Oke. Tuhan kami bukan cuma Yesus kok. Ya, silakan Tuhannya Pak bukan cuma Yesus. Oke, terima kasih ya Bu Uti. Mohon maaf kalau karena saya moderator harus mengingatkan, tapi kalau tidak Anda framing Pak Farhan, silakan. Mohon maaf saya tidak framing. Saya coba adil di sini. Diborong. Tuhannya diborong. Oke, terima kasih sudah melakukan opening statement dari kedua tim. Nanti akan kita lihat elaborasi dari opening statement masing-masing. Ini akan sangat menarik ya. Untuk pertama, sesi kedua yaitu sesi tanya jawab dari pihak Muslim dulu untuk melakukan counter dari opening statement sekaligus melakukan pertanyaan dalam waktu 8 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Muslim salah satu mulai berbicara. Silakan. Silakan Ahi Yusuf. Tafadhol, Gurunda, kalau mau. Ini kita bertanya 8 menit atau gimana moderator? Ini 8 menit kita menanggapi mereka sekalian langsung bertanya. 4 menit bagi-bagi 2. Mau bertanya kek, mau menanggapi. Sebentar Bu Uti sebentar jangan berbicara dulu. Jadi 8 menit itu Gurunda bisa mengcounter statement dari opening statement tadi ya, sekaligus melakukan pertanyaan kepada pihak Kristen. Jadi 8 menit sekaligus pertanyaan ada di situ Gurunda. Silakan, tafadhol. Oke, baik. Jadi di awal saya mengatakan ya, di awal tadi saya mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu akan memberikan aturan main. Lalu kemudian aturan mainnya itu dia berlakukan hukum di atasnya. Oleh karena itulah kemudian Tuhan yang benar hukumnya itu berlaku kepada seluruh umat manusia, bukan hanya sekelompok orang. Karena itulah kemudian Al-Quran diwahyukan oleh Allah dengan seruan-seruan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Wahai seluruh manusia. Oleh karena itulah semua manusia akan tersentuh dengan keadilannya. Karena sudah diseruhkan. Semua manusia akan dihakimi olehnya. Karena sudah diseruhkan. Lain cerita kalau ada Tuhan yang khusus untuk Israel saja, berputar-putar di Israel saja, itu pasti akan menjadi hakim bagi kaumnya saja. Nah, Al-Quran jelas mengatakan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia. Jadi yang merasa manusia itu pasti diseru. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dari diri Adam yang satu. Dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, ya, yaitu Hawa. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu perintahnya, bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi semua manusia itu diminta untuk bertakwa setelah esensi pencipta ini menyeruh kepada seluruh umat manusia. Lalu kemudian dikatakan, Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum. Fa'aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa kana Allahu aliman hakima. Jadi kata hakim itu hanya ada dalam Al-Qur'an sumbernya. Kata adil juga sumbernya dari Al-Qur'an, tidak ditemukan dalam bahasa lain. Nah, lalu kemudian di ayat ini diterangkan, wahai manusia, sungguh telah datang seorang rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Nah, ini seruan kepada seluruh umat manusia agar beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hal ini Al-Quranul Karim dan juga adalah hadis sahihah. Itu seruannya. Sehingga kelak ketika ada masa di mana manusia dibangkitkan untuk dihakimi, maka seluruh manusia yang diseru tadinya, yang tidak kemudian mengindahkan perintah-perintah, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau hari ini kemudian saya masuk dalam masa penghakiman, dihakimi oleh Yesus misalnya ya, ini juga akan menjadi pertanyaan saya nanti. Wahai Zuma, kenapa kau tidak menyembahku seperti halnya Ibu Uti menyembahku, seperti halnya Rudi menyembahku? Saya akan katakan, sejak kapan lu memerintahkan menyembah diri lu? Enak aja.
Kan lu yang perintahkan orang agar menyembah kepada Allah. Itu jawaban saya. Dan saya rasa kalau dia hakim yang adil, tentu akan memutuskan perkara itu dengan adil. Tapi ketika Allah, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairul lakum. Wahai seluruh manusia, sungguh telah datang kepada kalian rasul yang bernama Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kalian kepadanya. Kalau yang tidak beriman, pasti dikasih upah sesuai dengan ganjarannya. Jadi saya katakan kepada sahabat-sahabat sekalian, Tuhan yang adil itu pasti seruannya senantiasa selalu kepada umat manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tidak hanya datang dan berkeliling di satu wilayah saja, lalu kemudian mau menjadi hakim untuk seluruh manusia. Itu enggak rasional. Nah, pertanyaan saya, tadi Anda mengambil Tuhan-Tuhan dari agama Yahudi. Kalau Tuhan Anda adil, kenapa yang melakukan dosa Adam, saya, Zulkifli M. Abbas yang harus menanggungnya. Sementara, demi Allah, pencipta langit dan bumi, saya tidak pernah merasa makan buah ilmu pengetahuan di Gan Eden. Terus kenapa saya yang harus menanggungnya? Di mana letak keadilan Tuhan Anda ketika si A yang merampok, aku yang dipenjara? Demikian pertanyaannya. Silakan. Baik, ada 3 menit lagi ya, Gurunda. Saya mau menanggapi dulu sedikit tentang mereka. Saya agak terheran-heran dengan Ibu Uti. Tadi Ibu Uti menjelaskan dari nubuatannya Perjanjian Lama. Kalau saya lihat Perjanjian Lama itu kan Tuhannya Yahudi gitu. Tetapi sangat sedikit menjelaskan tentang Yesus gitu. Sebenarnya saya ingin tahu juga keadilan Yesus ini di segi apanya gitu loh. Kalau Tuhan kami itu maha adil, Ibu Uti, di dalam agama Islam. Loh, kok maha adil? Betul, benar. Karena apa? Salah satu keadilannya terhadap seluruh manusia apa? Semuanya diberi napas di muka bumi ini. Itu salah satu bentuk adilnya Tuhan kami. Nah, terus dia tidak pernah terlihat zatnya. Karena pandangan kita dibatasi, gitu, penglihatan kita. Nah, itu keadilan dia gitu loh. Jadi kalau dilihat dari Tuhannya Ibu Uti, penjelasan atau deskripsi tentang Yesus itu saya belum jelas gitu. Kalau Anda Yesus, Anda anggap adil gitu ya Ibu Uti. Anda menganggap Yesus itu adil. Nah, di Yohanes 5 nomor 30, di situ Yesus berkata seperti ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Jadi keputusannya itu bukan Yesus sendiri yang memutuskan gitu. Dia tidak mempunyai kekuasaan. Nah, di sini di mana letaknya Yesus? Ketika dia turun ke muka bumi. Manusia di zaman dia bisa melihat dia. Nah, tahun berapa tuh Yesus turun ke muka bumi? 1 Masehi. Hanya segelintir orang yang dapat melihat dia, muridnya 12 orang. Terus warga di kampungnya, berapa orang itu bisa dihitung gitu. Di mana adilnya ketika orang di zaman sekarang tidak dapat melihat Yesus? Melihatnya dari segi apa? Dari segi fisiknya gitu loh. Bukan dari segi imannya. Jadi pertanyaan saya di sini, Ibu Uti, di mana letak keadilan Yesus ketika dia turun ke muka bumi? Orang sewaktu di zaman dia bisa melihat, tetapi di zaman sekarang dengan mata kepala sendiri kagak ada tuh orang yang lihat Yesus. Di mana letak keadilan Yesus itu? Coba silakan. Oke, masih 25 detik. Mau di reset? Apa, Bang Farhan? Oke, terima kasih kepada pihak Muslim sudah melakukan sebuah counter dari opening statement yang dilakukan oleh pihak Kristen. 2 pertanyaan yang bisa saya saring adalah pertanyaan dari Gurunda Zuma, yaitu kalau Adam yang melakukan dosa, kenapa harus kita yang menanggung dosa itu juga? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Aki Yusuf, hanya segelintir orang yang bisa melihat Yesus di masa itu. Di mana letak keadilannya kalau masa sekarang tidak bisa melihat
Yesus juga. Semoga bisa dipahami oleh pihak Kristen. 2 pertanyaan dari pihak Muslim. Silakan waktu 8 menit untuk pihak Kristen melakukan jawaban sekaligus nanti bisa bertanya ke pihak Muslim. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, silakan Pak Rudi dulu, Pak Rudi. Aku dulu, Gak Ibu Ya. Putih dulu. Ya, Oke, Pak Rudi terima mau kasih. ngomong dari tadi. Ya. Siap. Oke, terima kasih ya. Bahwa di dalam ajaran Islam pun terdapat surah 7 ayat 25 ya. Itu sudah jelas bahwa Adam dan Hawa itu ketika di dalam surga tidak mati karena surga itu tidak ada kematian. Kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, memakan buah kuldi, maka dia diusir dari surga dan diberi hukuman di sana diberilah perintah untuk mati di bumi. Ya, mati itu sebuah hukuman, kehidupan itu sebuah reward ya. Jadi memang tidak ada dikatakan aku menghukum engkau, tidak. Sebelumnya dia tidak pernah mati di surga, tetapi setelah dia makan buah kuldi, maka dia harus mati di bumi. Kalau dibilang bahwa di bumi itu kan mau dijadikan sebagai khalifah, tapi tidak disebutkan juga di ayat itu dia akan mati di surah 2 ya, ayat 30 sampai 38 itu tidak ada dikatakan di situ mati. Kalimat mati itu setelah dia memakan buah itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam ajaran Islam ada malaikat nungkar nangkir, maka manusia semua yang sebelum di zamannya Nabi Muhammad akan ke neraka. Kenapa? Karena mereka nggak akan mampu menjawab. Siapa nabimu? Isa, neraka. Siapa nabimu? Musa, neraka. Harus Muhammad. Baru ditanya lagi, apa kitab sucimu? Oh, Taurat, ke neraka. Apa kitab sucimu? Injil, ke neraka. Semua ke neraka. Jadi ini sangat-sangat lawak-lawakan menurutku kalau memang ada nungkar nangkir itu ya. Tapi kalau nggak ada apa boleh buat. Nah, yang tidak adil lagi ya pertanyaan itu sudah bocor. Sementara orang-orang zaman dulu nggak tahu menjawab itu, apa mau dia jawab? Di mana keadilan Tuhan ya? Kemudian kalau dikatakan mengenai keadilan Tuhan lagi ya, nanti saya sekalian bertanya ya, tolong ditulis ya. Menurut ajaran Islam, bayi yang lahir itu apakah semuanya berdosa atau semuanya suci? Ya, itu dulu. Kalau yang lain nanti saya bertanya. Kemudian baru si Kifli juga menjelaskan bahwa keadilan Tuhan daripada Pak Kifli itu ya menghukum orang kafir. Ya, orang kafir. Jadi sekalipun orang kafir itu baik, ke neraka tempatnya. Apakah begitu? Saya misalnya tidak pernah mendengar Al-Quran. Katakanlah saya hidup di hutan, terus saya melakukan semua kegiatan yang baik. Apakah saya ke neraka? Kalau ke neraka di mana keadilan Tuhan? Hanya karena saya tidak pernah mendengar Al-Quran, tidak pernah jadi tidak tahu siapa itu Muhammad, siapa itu Allah SWT. Kemudian kalau dibilang orang melihat tidak adil kata si PE, bagaimana dengan orang yang bisu? Tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah adil? Ini jadi lawak-lawakan. Enggak sah Islam kau katanya. Ucapkan dengan jelas. Saya salah. Enggak bisa dia kan. Jadi memang jadi lawak-lawakan kulihat. Keadilan Tuhan itu yang bagaimana ya? Dan sekarang orang-orang cacat itu, siapa yang membuat itu? Tolong carikan di ayatnya di Al-Quran. Catat pertanyaan kedua. Tolong cari di ayatnya di Al-Quran. Orang-orang cacat. Orang-orang yang cacat, dia tidak punya pengetahuan segala macam. Apa keadilan Tuhan terhadap dia? Kenapa dia jadikan begitu? Sementara ada orang yang sempurna dijadikan. Sementara mereka harus cacat. Mereka harus, si bisu tadi nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Syarat untuk menjadi Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Dia tidak bisa. Kalian bilang, oh di dalam hati. Nggak ada cerita di dalam hati. Harus dilafalkan. Kalau di dalam hati ngapain harus diucap? Saya bisa sekarang sudah jadi Islam. Kenapa? Kalian tidak tahu di hati saya sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut, Buti. Ya, terima kasih ya. Kalau bicara tentang adil kan tadi sudah mengatakan adil itu semua boleh mengaku bahwa
semua boleh mengklaim bahwa Tuhannya lah yang adil, tetapi perlakuannya, tetapi hukum-hukumnya, ketetapannya itulah yang membuktikan apakah dia itu adil atau tidak. Ya, pertanyaannya adalah adilkah Allah terhadap kaum wanita, ya gitu kan? Ketika laki-laki boleh menikah sampai banyak-banyak, tetapi wanita tidak boleh berpoliandri, gitu kan? Adilkah Allah ketika tadi Pak Juma mengatakan bahwa Tuhan yang benar memperlakukan, Tuhan yang benar hukumnya berlaku bagi semua umat manusia. Tetapi saya membaca Al-Quran ketika Nabi Muhammad mengatakan umatnya boleh menikahi 4 orang. Tetapi bagi Nabi Muhammad tidak ada kesempitan di dalam Al-Azab 50. Bahkan Nabi Muhammad boleh menikahi siapapun yang dia mau supaya tidak ada kesempitan bagi Nabi. Dan juga untuk perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Gitu kan. Lalu Allah menetapkan untuk mereka berpoligami haruslah adil. Tetapi di dalam ayat 51 saya lihat juga bahwa ini tidak berlaku buat Nabi ya. Nabi boleh menggauli siapapun yang dia mau dan siapapun yang dia sisihkan dan tidak ada dosa bagi Nabi gitu kan. Lalu semuanya saya melihat bahwa ketetapan itu hanyalah untuk umat muslim tetapi tidak berlaku untuk Nabi. Apakah ini adil gitu loh? Ya, dan untuk perempuan sendiri ya bisa kita bayangkan betapa menyedihkannya ketika Nabi sudah tidak diberlakukan ketetapan untuk berlaku adil untuk istri-istrinya, ketika dia mati pun di dalam Al-Azab itu kita melihat bahwa mereka tidak boleh menikah lagi. Ya sudahlah begitu ya punya suami untuk semua banyak orang gitu ya, untuk semua banyak perempuan, tetapi setelah menikah mereka tidak boleh menikah lagi. Setelah Nabi meninggal mereka nggak boleh menikah lagi. Nah ini kalau menurut saya yang nggak ada adil-adilnya. Dan ketika mereka masuk surga pun mereka bertemu dengan suaminya juga punya istri banyak banget gitu kan. Nggak ada adil-adilnya. Lalu saya mengatakan tadi kan keadilan dari Tuhan itu bisa kita lihat dari pengajarannya, dari ketetapannya, dari apalagi dari hukum-hukumnya. Dari situ kita bisa melihat apakah dia adil atau tidak gitu. Ya Bapak harus menjawab saya. Lalu ketika Bapak mempertanyakan tentang Kristen yang katanya Yesus itu hanyalah untuk orang Israel. Ini kan framing gitu kan. Lalu orang Kristen itu memakai ayat kitab perjanjian lama Tuhannya orang Yahudi. Ini juga framing gitu kan. Framing itu artinya membentuk opini yang menyesatkan, yang membawa orang untuk berpikir seperti itu. Padahal itu cuma tepu-tepu gitu kan, seleweng-seleweng gitu kan, bohong-bohong dan manipulasi ya. Karena jelas kami orang Kristen, kami mempunyai kitab perjanjian lama dan perjanjian baru dan itu kadarnya sama. Perjanjian lama menerangkan tentang perjanjian baru dan perjanjian baru merujuk kepada perjanjian lama. Ini satu paket karena Alkitab itu perjalanan bangsa Israel yang ribuan tahun, tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran hanyalah pada saat Nabi Muhammad mengaku-ngaku bahwa dia adalah seorang nabi, lalu mengatakan bahwa dia terima wahyu. Nah, sekali lagi saya mau bertanya, Bapak harus menjawab saya, Pak Juma atau Pak Yusuf, adilkah untuk perempuan ketika sudah seperti itu? Di dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa yang menghuni neraka itu kebanyakan perempuan pula gitu kan. Karena apa? Karena saya baca nih ya. Karena perempuan itu mereka otaknya setengah gitu. Ya ini jadi di mana letak keadilan Allah ketika dia mengangkat derajat satu untuk laki-laki, lalu yang perempuan sepertinya aduh di bawah banget gitu. Di mana keadilan Tuhan? Dari pengajarannya, dari perlakuannya. Tolong dijawab saya. Terima kasih. Oke. Ya. Suara moderator hilang. Bang Farhannya hilang ini. Suara moderatornya. Kebanyakan masuk neraka. Semoga pihak Muslim bisa menangkap semua dari pertanyaan dari pihak Kristen. Waktu 8 menit untuk pihak Muslim menjawab dan sekaligus nanti bisa bertanya balik. Waktu akan mulai berjalan ketika pihak Muslim mulai berbicara. Silakan. Oke, Gurunda saya boleh dulu ya? Silakan, akhi. Oke, saya mau menjawab dulu apa yang ditanyakan oleh Bang Rudi. Pertama, orang yang cacat. Sebagaimana di dalam Quran surah Abasa, ya di situ ada orang buta ya, Bang Rudi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, surah ketika berapa itu ada kenapa? Halo izin, surah berapa? Tampilkan kalau bisa. Oke, waktu di reset. Waktu di pause, silakan Bang Yusuf kalau mau menampilkan ayat, ada yang mau di share screen silakan.
Sebentar, saya cari Quran surah Abasa ya. Karena saya pakai hafalan, Bang Rudi. Abasa nomor 80. Pakai googling. Enggak, saya enggak pakai googling, pakai hafalan masalahnya ini. Oke, Bentar. waktu di pause dulu. Nanti dilanjut ketika Bang Ayat. Yusuf sudah menampilkan dan berbicara. Oke. Nah, di sini saya udah buka Quran surah Abasa. Abasa wa tawalla. Dia Oke, berbuka waktu mata berjalan. dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Karena telah datang pada seorang yang buta. Nah, di sini orang buta ini, Bang Rudi, dia ingin mempelajari agama Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah orang buta itu adil? Adil, dia masih mendapat pengajaran agama Islam. Itu salah satu contoh ya di dalam Al-Quran bahwa orang yang cacat atau orang yang buta gitu, yang dicontohkan Bang Rudi, itu masih menerima keadilan, dia masih bisa merasakan Islam. Jelas? Nah, jadi seperti itu. Terus untuk masalah Bang Rudi katanya, orang yang tidak menerima pengajaran Islam tidak didatangkan para nabi. Baik, sekarang saya buka dulu Quran surah Al-Isra. Ayat 15. Bang Rudi silakan lihat di sini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dia tidak akan menyiksa, tidak akan tuh. Dan seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jelas ya. Jadi kalau belum menerima pengajaran Rasul di zaman Fatrah, itu belum diazab. Nah, apakah zaman sekarang sudah ada Rasul? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin dong. Apalagi Kembali ke dengan timer. teknologi sekarang. Oh ya, saya matikan Kembali dulu. ke timer ya. Bu Uti mohon jangan ini ya di distract. Mohon nanti moderator yang akan mengingatkan. Tema ditampilkan lagi. Oke. Apalagi di zaman sekarang Silakan lanjut. teknologi sudah bertaburan, kita dapat menerima ajaran Islam. Nah, kalau belum dapat menerima ajaran Islam, Allah tidak akan mengazab orang tersebut ya, Bang Rudi ya, sesuai dengan ayat Al-Quran. Jadi ada dua pertanyaan yang saya tangkap dari Bang Rudi tadi. Terus apa lagi Pak Moderator tadi? Masih ingat nggak pertanyaan Bang Rudi? Karena banyak banget tadi, ada 4 saya lihat. Saya bilang dua aja, 4. Dua udah cukup itu, udah cukup. Baik. Yang lain gitu, pernyataan, silakan, bukan Gurunda. pertanyaan. Cek. Silakan, Gurunda Juma. Waktu di pause dulu. Ya, masih waktunya Yusuf. Enggak apa-apa. Silakan. Ya. Saya hanya menjawab itu aja. Silakan, Gurunda. Oke, baik. Saya masuk dulu ke pertanyaan Saudara Rudi ya. Al-Quran menerangkan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau misalnya orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu itu tidak sama ya dengan orang-orang yang diberi kemudian kesempurnaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu kemudian yang perlu dipahami di sini tentang Adam. Pertanyaan-pertanyaan saya tidak ada satupun di antara kalian yang mampu menjawabnya. Mungkin karena nggak sanggup. Kalau tentang Adam, ayat yang Anda bawa di dalam surah apa tadi ya? Surah Al-Araf ayat 25. Nah, itu bercerita tentang apa dulu? Baca ayat sebelumnya. Walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Ini bercerita tentang kehidupan di bumi, bukan di surga. Sehingga dikatakan di ayat 25-nya itu bahwa qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya Allah berfirman, di sanalah kamu hidup, di sanalah kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi Adam itu dicipta memang untuk di dunia, bukan untuk di surga. Adam itu awal penciptaannya itu memang untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, bukan untuk menjadi penghuni surga. Lalu kemudian terkait dengan
apa yang Ibu Uti katakan tadi. Oh iya, terkait dengan pertanyaan Saudara Rudi, apakah manusia itu bayi lahir dalam keadaan suci? Ya, betul. Makanya pertanyaan saya dijawab supaya Anda bisa tahu. Apakah betul manusia yang belum pernah melakukan apa-apa itu sudah dianggap berdosa? Dalilnya mana? Tunjukkan satu data di dalam kitab Anda yang mengatakan Adam dan keturunannya itu dikutuk dengan dosa. Tak ada itu. Di dalam pengajaran Islam jelas dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, setiap manusia dilahirkan ibunya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau dia itu adalah menjadi Majusi dan seterusnya. Jadi manusia itu intinya lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dia. Tidak seperti di agama Anda, belum apa-apa sudah membawa dosa. Dan itu tidak pernah kemudian diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Nggak ada. Lalu pertanyaan Bu Uti, kenapa Nabi lebih dari 4 istri? Ya sama ketika saya bertanya, apakah yang diterima oleh Bapak Presiden Jokowi sama yang diterima dengan saya? Di dalam negara ini? Tentu tidak. Dia memiliki kewenangan, dia memiliki kapasitas, dia memiliki kebijakan yang terkhusus, karena dia adalah pemimpin. Apa Anda ingin menyamakan seorang raja, seorang pemimpin, ya, kemudian sama dengan rakyatnya dalam hal keadilan? Nggak mungkin. Keadilan itu raja adalah mengatur segala aspek yang ada di masyarakatnya, sehingga dia memiliki kekhususan. Berbeda dengan rakyat. Rakyat diberi hak dan kewajiban seimbang. Berbeda demikian juga seorang pemimpin. Lalu kemudian terkait dengan pernikahan beliau. Pernikahan beliau itu nggak bisa diikuti oleh manusia biasa, karena beliau adalah pemimpin di mana pemicu daripada pernikahannya itu banyak aspek politik, aspek sosial, ya, bagaimana kemudian dia menyatukan antara suku-suku yang lain, mendamaikan suku yang satu dengan suku yang lain, bagaimana kemudian dia mengajarkan sebuah syariat dengan mempraktekkan syariat itu ada komponen-komponen penyebabnya sampai dia harus menikahi lebih dari 4 orang. Itu yang Anda harus pahami. Lalu pertanyaannya, kenapa cuman wanita, laki-laki yang bisa berpoligami, sementara istri nggak bisa poliandri? Lah sama, ini juga yang akan saya tanyakan kepada Anda. Di dalam Matius 19 nomor 29, kenapa Yesus hanya menjanjikan suami untuk mendapatkan 100 kali lipat istri di surga? Kenapa? Kenapa bukan istri yang dijanjikan 100 suami di surga? Itu juga pertanyaan buat Anda. Saya katakan bahwa mustahil kemudian Allah yang maha adil akan menyeimbangkan dalam hal nikah terhadap perempuan dan laki-laki. Kenapa? Satu, yang mencari nafkah adalah laki-laki. Kedua, ya, yang hamil adalah perempuan, bukan laki-laki. Kalau perempuannya hamil, lalu kemudian dihamili 10, misalnya keinginan Anda ingin dihamili 4 laki-laki, supaya adil kata Anda. Nanti anak Anda lahir, siapa bapaknya? Siapa suami yang akan Anda tulis di kartu keluarga Anda? Itulah keadilan Allah. Laki-laki yang mencari nafkah, laki-laki yang keluar siang malam membanting tulang. Istri hukumnya cuma di rumah. Baca kitab Anda. Dia bahkan wanita dalam kitab Anda tidak boleh menjadi pemimpin. Tidak boleh banyak bicara di dalam jemaat. Dia harus diam. Dan harus menjadi taat kepada suaminya sama seperti dia taat kepada Tuhan. Bayangkan, itu kitab Anda loh. Pertanyaan saya, di dalam kitab Matius 19 nomor 29 terjemahan daripada bahasa Yunani yang asli ya, KJV juga, Yesus menjanjikan 100 istri kepada suami yang meninggalkan istrinya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak menjanjikan 100 suami? Oke, terima kasih. Satu pertanyaan dari pihak Muslim karena Bang Yusuf tidak bertanya, yaitu Matius 15:29. Kenapa Yesus menjanjikan 100 istri, bukan 100 suami nanti di sana di surga ya? Oke, semoga pihak Kristen sudah bisa menangkap statement dari Ahli Farhan, moderator tadi. Interupsi moderator. Ya. Pertanyaan saya yang tadi sekalian, kan pertanyaan saya dua-duanya belum dijawab tadi. Oke, siap. Apa itu? Sekaligus pertanyaan tadi, kenapa Adam
berdosa dan kita yang menanggung dosanya, itu belum dijawab secara spesifik. Mungkin bisa diulang dari pihak Kristen nanti ya. Oke, terima kasih dari pihak Muslim sudah melakukan jawaban dan pertanyaan. Waktu 8 menit saya serahkan kepada pihak Kristen, waktu Anda menjawab dan nanti sekaligus bertanya. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai saya duluan Pak Rudi ya. Jadi Pak Juma dia memframing ya, Pak Juma jelas memframing ketika dia mengatakan setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, tetapi kenapa di Kristen dia belum apa-apa sudah berdosa. Yang bilang seperti itu kan nggak ada Pak, itu framing Anda sendiri ya. Anda salah mengerti mengenai dosa waris, Anda salah mengerti mengenai Alkitab, dan Anda salah mengerti semuanya. Bahkan bukan hanya salah mengerti, tetapi Anda memframing lalu menarasikannya dan membuat ajaran baru, ajaran menurut Anda sendiri ya. Jadi nggak ada urusannya ketika anak yang lahir lalu Anda mengatakan di dalam Kristen langsung dia adalah anak yang berdosa, karena menurut Anda itu adalah ajaran dari dosa waris ya. Dalam hal ini pun Anda ngawur gitu kan. Lalu Anda mengatakan kenapa Nabi Muhammad dia tidak diberlakukan ketetapan yang sudah diturunkan oleh Tuhannya hanya kepada umatnya, tetapi tidak diberlakukan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan saya kepada Pak Juma ya, ketika Pak Juma menyuruh semua orang jangan merokok, tetapi ada satu orang dibilang kamu boleh untuk tidak merokok karena kamu adalah orang kepercayaanku. Tuhan seperti mana yang mengajarkan teladan yang seperti ini? Ya, karena nabi di tempat kami, karena rasul di tempat kami, mereka adalah penjalan semua amanat Tuhan. Mereka melakukan, mereka melaksanakan, mereka juga mengajak umatnya untuk mengikuti teladannya. Ya, sama seperti Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Tuhan. Teladan apa yang Allah suruh supaya nabi memberikan teladan kepada umatnya untuk menikahi para 4 orang wanita, sedangkan dia sendiri tidak diberlakukan itu untuk berbuat adil terhadap 4 orang istri itu, sedangkan dia sendiri tidak diberlakukan sebagai tanda bahwa dia memberikan teladan. Ya, saya seorang guru ketika saya bilang jangan merokok, ya saya sendiri tidak akan pernah merokok karena teladannya mereka melihat dari saya. Lalu pelajaran apa yang Anda ambil dari sini? Lalu Tuhan mana yang bisa memberlakukan yang seperti ini gitu loh. Ya, itu pertanyaan saya Pak ya. Lalu untuk Anda sendiri, Anda tadi mengatakan apa lagi ya? Yesus menjanjikan 100 istri. Ini kan Anda hanya menyamakan di dalam kitab Anda. Kami tidak bicara soal lahiriah daging karena kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kamu mengatakan kenapa Yesus menjanjikan 100 istri untuk para laki-laki. Itu kan framing Anda sendiri. Itu kan mau-maunya Anda sendiri menyamakan supaya sama dengan tempat Anda yang boleh menikahi banyak orang. Ya, Yesus bahkan mengatakan kamu sesat hai Juma. Ketika kamu mengatakan di sorga orang itu kawin dan mengawinkan. Ya, bahkan di kitab kami jelas dikatakan di dalam Hosea, di dalam Yeskiel, ketika orang itu dia Tuhannya bukan Tuhan yang benar, mereka menyembah berhala-berhala, urusannya nggak jauh-jauh dari soal yang beginian gitu loh. Sudah dikasih tahu. Jadi kamu framing lagi ketika kamu mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri untuk para laki-laki. 100 istri untuk apaan? Karena jelas Yesus sendiri mengatakan kamu sesat Juma. Tidak ada orang kawin dan mengawinkan di sorga. Di sorga itu orang hidup bagai malaikat dan mereka tidak berkelamin. Nggak dipakai itunya. Nggak untuk menikahi 100 istri. Yang dimaksud 100 istri itu bukan cuma 100 istri. Kamu akan mendapatkan bukan cuma istri tetapi semuanya. Ya, jika kamu itu konteksnya adalah kamu akan mendapatkan lebih 100 kali lebih. 100 kali lipat yang kamu tinggalkan di bumi ini. Bukan semata-mata untuk istri. Oh, tidak sama kita Pak ya. Jangan seperti itu Pak ya. Lalu silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Saya tadi gelik-gelik sedap mendengar mereka bicara orang buta cacat itu ya. Ya, buta masih bisa mendengar, tetapi memang dia tidak melihat. Ya, sekarang orang tuli, bisu, dia tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Orang buta masih bisa. Dan takutnya saya nanti dari akhir orang bisu ditanyakan, siapa Tuhanmu? Nggak bisa dia. Singuk nggak itu ya. Jadi ya itu satu bentuk ketidakadilan. Ya. Kemudian mengenai Nabi bebas menikahi siapa saja. Tidak untuk jumlahnya. Jangan kau pelintir-pelintir ayat itu ya. Jangan kalian pelintir-pelintir Al-Azab itu ya. Ayat 50 sampai 55 itu. Jangan kalian pelintir-pelintir.
Tetapi Nabi bisa menikahi siapa saja yang dia ingini. Maksudnya, kalau orang lain tidak bisa menikahi anak adik bapaknya, kan ada itu ayat lain, adik ininya segala macam. Nabi bisa, ya. Tetapi jumlah tidak ada yang lepas dari Anisa, ya. Surah ayat 3 itu, ya. Dan itu dasarnya tetap harus anak yatim piatu. Jangan dikarang-karang, jangan tambah-tambah. Ya. Sekarang bayi lahir, kamu bilang suci. Berarti sangat mungkin iblis kan punya anak. Jadi sangat mungkin bahwa iblis itu bisa bertobat anak-anaknya dan masuk surga. Kan ini juga masalahnya ya. Maka kamu masuk ya jebakan Batman lah ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Kamu sudah mengatakan itu bayi lahir suci. Maka anak-anak iblis itu lahir suci. Jangan kamu bilang iblis tidak punya anak ya, punya anak. Sesudah itu ketika kau bertanya kepada kami kenapa kita harus menanggung dosa si Adam dan si Hawa, mungkin itu belum terjawab kamu bilang ya. Sudah dijelaskan Kejadian 3 bahwa Adam dan Hawa itu di Taman Eden tidak ada kematian kecuali satu hal, yakni memakan buah pengetahuan. Maka ketika dia makan, maka dia mati. Maka ketika dia mati DNA-nya sudah dihukum Kejadian 3 bahwa dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali menjadi debu tanah. Kita semua ini adalah keturunan si debu tanah. Itulah sebabnya kematian menghampiri, ya. Tetapi kalau dalam Al-Quran juga sudah jelas. Kamu bilang menjadi khalifah di muka bumi. Betul. Itu sudah saya ulas tadi. Surah Al-Ahzab itu. Tetapi tidak dikatakan di bumi ada kematian. Tidak ada. Ketika pertama penciptaan manusia, belum ada kematian. Baik di bumi maupun di sorga. Tidak ada kematian. Setelah Adam memakan buah kuldi itu menurut kalian itu, baru dia diusir, baru diberilah dia kalimat mati di bumi. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi seolah ada Allah berfirman ketika menciptakan manusia di bumi nanti manusia mati. Enggak ada itu ya. Kemudian mengenai kamu bilang saya teringat kamu bilang orang terlahir semuanya fitrah. Ada satu kekeliruan. Kamu tahu enggak arti mengucap 2 kalimat syahadat? Artinya dia mengaku kafir, dari kafir diubah menjadi orang muslim. Ketika bayi lahir, kenapa kalian kumandangkan 2 kalimat syahadat di telinganya dan kumandangkan azan? Nah, begitu kan? Dan ketika kalian mau menikah, juga mengucap 2 kalimat syahadat. Ada itu ya. Saya pernah mau orang menikah, dia Islam, disuruh mengucap. Mungkin karena dia nggak pandai atau apa, saya nggak tahu. Jadi sampai kapanpun kalian disuruh mengucap itu, artinya sampai kapanpun kalian kafir. Selagi mengucap itu, kalian masih kafir. Saya ingat ucapan Ibu Yuni, Ibu Andrian itu, dokter itu. Pas. Kalau sudah Islam ngapain mengucap itu lagi? Tetapi anak lahir, bayi lahir, ada orang mau menikah atau apa segala diucap lagi, berarti kafir terus. Ya. Nah, ini ntar ya. Mengenai Matius sudah dijawab Ibu Uti bahwa di situ ada juga ayat 100. Pak. Oh ya, pertanyaan ya. Ya, bertanya Pak. Ya, pertanyaan tadi saya itu saja, iblis itu. Bagaimana anak-anak iblis? Apakah dia terlahir fitrah atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kalimat syahadat tadi itu ya, dan nungkar nangkir juga belum kalian jawab. Ya, orang-orang tuh nggak pandai menjawab itu. Siapa nabimu? Nabi Isa masuk neraka. Siapa Nabi Musa masuk neraka? Bukan itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dari pihak Kristen sudah melakukan jawaban dan juga pertanyaan. Mungkin karena speednya terlalu cepat, saya belum bisa menangkap pertanyaan dari Bu. Ya, pertanyaan saya, Tuhan mana yang memberlakukan? Apakah anak iblis bisa Pertanyaan saya, Tuhan mana yang memberlakukan ya peraturan seperti itu ya? Murid kencing berlari, guru kencing itu. Oke Bu, cukup Bu, jangan membuat narasi Bu. Pertanyaan yang dari Bang Rudi adalah apakah anak iblis bisa masuk surga? Saya teringat dari TikTok ya, anak iblis masuk neraka, karena apa? Nggak ada yang ngasuh di surga Bang Rudi ya. Oke, terima kasih kepada pihak Kristen sudah melakukan jawaban dan pertanyaan. Silakan 8 menit waktu saya serahkan kepada tim Muslim. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Muslim mulai berbicara. Silakan. Ya, silakan Ahi. Tadi baik. Saya duluan. Oke. Jadi ya beginilah orang kalau dialog itu tidak ada ilmu ya. Yang dikatakan lahir dalam keadaan fitrah itu adalah manusia, bukan iblis. Kan dalilnya jelas. Imam Bukhari, Imam Muslim menyatakan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, setiap manusia, bukan setiap makhluk. Setiap manusia dilahirkan ibunya dalam keadaan fitrah.
Tuh ya, terjawab ya. Kalian tidak ada menjawab pertanyaan saya. Lalu kemudian Anda mengatakan tidak ada ayatnya manusia itu akan mati di bumi. Lah, saya tadi sudah membacakan itu loh. Kala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman kepada Adam, di sanalah kamu hidup, di sanalah kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Jangan lagi bilang nggak ada ayatnya. Sudah saya bacakan, ini yang kedua kalinya. Kemudian ketika membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW itu menikah lebih dari 4. Ya kan saya sudah menjelaskan kepada Anda. Apakah yang ada terhadap Anda dengan apa yang diterima oleh Bapak Presiden kita itu sama? Di mata hukum, di mata negara kita ini, apakah sama kedudukan presiden dengan rakyat biasa? Anda PNS, gaji Anda berapa? Presiden, sama nggak gaji Anda? Nggak sama. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Dia memiliki tanggung jawab yang besar. Dia yang mengayomi rakyatnya, bukan rakyat yang mengayomi presidennya. Presiden yang mengayomi rakyatnya. Rasulullah Muhammad SAW itu ketika dia datang dengan membawa misi menyatukan bangsa Arab. Oke? Karena itulah kemudian dia mendapatkan pengecualian. Dari suku-suku yang bermusuhan, misalnya saya seorang raja besar, saya adalah seorang pemimpin. Satu wilayah dengan wilayah lain itu berperang. Secara turun-temurun mereka musuh-musuhan. Maka untuk menyatukan mereka, saya harus mengayomi mereka. Dari suku yang satu dengan suku yang lainnya, harus saya rangkai dalam satu rumah. Supaya mereka adil, supaya mereka damai. Itu hikmah daripada pernikahan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lebih dari 4. Kemudian, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak menjanjikan 100 istri, mata Anda itu coba dicuci dulu lah. Makanya jangan jadi umat terjemah. Itu kitab Anda sudah bisa bahasa Inggris. Katanya Anda bisa bahasa Inggris. Baca itu KJV. Apa yang diterangkan di situ? Yesus akan memberikan 100 istri. Dan ini Rudi sengaja nggak mau jawab. Ibu Uti aja yang dikasih. Cobalah kau Rud. Jawab itu Matius 19:29. Yesus menjanjikan 100 istri. Kenapa Yesus tidak menjanjikan 100 suami? Ayo jangan pura-pura nggak tahu. Ya, kitab yang lebih tua dari kalian, dari kitab kalian yang bahasa Indonesia itu menerangkan Yesus menjanjikan 100 istri. Kenapa tidak menjanjikan 100 suami? Supaya kalian puas. Oh, adil, gitu loh. Nah, saya punya pertanyaan buat Ibu Uti dan Saudara Rudi. Kalau Tuhan kami keadilannya dari sisi wujudnya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewujudkan dirinya dengan biologis, menyamakan dirinya dengan makhluk, sehingga kemudian bisa dikatakan dia pernah datang dalam rupa manusia kepada si fulan. Pertanyaan saya kepada Anda, kalau Tuhan Anda adil, kenapa datang sebagai manusia hanya keliling di Israel? Kenapa tidak datang ke Indonesia? Kenapa tidak datang ke Papua? Ayo, kalau memang Tuhan Anda bisa menjelma menjadi makhluk, kenapa enggak menjelma kepada seluruh bangsa? Itu satu. Terus kemudian, kalau dia adil, seperti yang Anda tuntut, kenapa Tuhan Anda hanya datang dalam jenis kelamin pria? Kenapa enggak datang dalam rupa perempuan? Entah itu yang pria namanya Yesus, ketika dia datang dalam bentuk perempuan namanya Marta, atau Yesus. Supaya Anda mengalami apa yang Anda katakan adil. Kalau Rasulullah Muhammad SAW Anda katakan tidak adil, karena dia 4 istri, lalu kemudian lebih dari 4, yang lainnya hanya 4. Sekarang saya tanya hal yang sama kepada Anda. Kenapa Yesus datang hanya dalam bentuk pria? Kenapa enggak datang dalam bentuk wanita? Kenapa hanya datang di Israel? Kenapa enggak datang ke Makassar? Biar saya ngopi bareng di sini. Ya, saya traktir dia. Ayo, jawab tentang keadilan kalau itu yang Anda minta. Silakan. Oke, saya tambahkan. Saya menegaskan tadi Bang Rudi ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah tadi. Itu hadis yang diutarakan.
semua anak itu suci gitu ketika dia dilahirkan. Nah, apakah ketika dia waktu dilahirkan ke dunia itu menjadi kafir, lalu bersahadat lagi? Enggak. Karena persyahadatan itu menurut keyakinan agama Islam ada di dalam Quran surah Al-An'am. Nah, di situ berbunyi alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Itu udah diambil gitu sebelum kami di dunia. Tetapi ketika kami masuk ke dunia, itu semua ingatan dihapuskan dan iman diteguhkan lagi dengan mengambil persaksian syahadat di dunia. Jadi itu penetapan iman, Bang Rudi ya. Nah, terus untuk masalah saya tadi banyak kali catatan masalah teladan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad ketika beristri banyak gitu ya. Salah satunya teladannya adalah dia menghapus perbudakan. Budak-budaknya dia jadikan istri, mengangkat derajat wanita. Ya Ibu Uti ya. Nah, karena memang pada dasarnya seorang nabi itu tidak ada diatur di kitab sebelumnya beristri berapa. Dan jangan lupa juga untuk Ibu Uti yang menanyakan tadi, silahkan Ibu Uti buka di dalam Al-Quran. La yahillul lakan nasa'u min ba'du wala antabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Nah, di situ di ayat ini Ibu Uti, Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menceraikan istrinya meskipun ada wanita yang lebih cantik gitu. Jadi istri Nabi itu haram untuk diceraikan meskipun ada wanita yang cantik. Pada dasarnya nggak ada aturan berapa beristrinya seorang nabi. Nah, memang poligami itu hal yang sangat penting di kekristenan. Karena apa? Nabi Daud pun berpoligami dengan Berseba. Andai dia tidak berpoligami, nggak ada tuh Maria. Sekarang Kristen nyembah siapa? Kan gitu lagi. Makanya penting poligami itu gitu loh di kekristenan. Jadi jangan salah Ibu Uti. Nah, untuk pertanyaan, sebenarnya Bang Juma tadi juga sudah mewakili pertanyaan saya yang dari awal itu tidak dijawab oleh mereka. Di mana adilnya kalau seperti itu? Dan satu lagi ya, Bang Rudi, untuk orang cacat, maka dia akan ditinggikan satu derajat dengan amalan yang tidak bisa dia capai di dunia. Oke, itulah keadilan Tuhan terima kami. kasih. Terima kasih, waktu sudah habis Bang Yusuf. Itulah jawaban dari pihak Muslim, dan pertanyaan yang bisa saya rangkum adalah kalau memang Tuhan Kristen itu adil, kenapa hanya Yesus ada di Israel saja berputar-putar di situ? Itu pertama. Yang kedua, pertanyaannya ini sangat menggelitik saya. Kalau memang Tuhan Kristen itu adil, kenapa dia hadir sebagai laki-laki, nggak sebagai perempuan? Tolong ini dijawab. Yang ketiga tadi pertanyaan yang diulang lagi dari Bang Yusuf, yaitu tentang bahwa yang menyaksikan kok cuma orang-orang Israel. Mana keadilan yang lain tidak bisa menyaksikan Tuhan? 8 menit waktu akan saya berikan kepada pihak Kristen fokus untuk menjawab. Waktu akan mulai berjalan ketika pihak Kristen mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih ya. Si Juma mengatakan kenapa Yesus harus laki-laki. Tolong dibaca surah 6 101. Di situ Allah juga menjelaskan dirinya apa? Dia tidak beranak karena tidak punya istri. Artinya dia laki-laki. Kan begitu. Tolong waktu di pause. Tolong waktu di pause. Mohon maaf Bang Rudi, benar saya tidak framing. Saya pengen berusaha adil, tetapi tolong menjawab dulu. Nanti bisa berkomparasi, tetapi yang pertama adalah menjawab dulu dari ayat atau Bible Anda atau pemahaman Kristen. Dulu. Jangan kami langsung sudah bagi melempar tugas ke pihak Muslim. Kami sudah bagi tugas dengan si Bu Uti. Bu Uti bicara Bible, aku bicara Quran. Itu hak kami, tidak usah kau atur-atur lah. Slow bro. Oke, silakan waktu dilanjutkan. Silakan Bang Rudi. Oke. Surah 6101 Allah mengatakan dia seperti pria kok, nggak punya istri, maka tak punya anak. Kalah dengan Maryam, tak punya suami, bisa punya anak. Kan lawak-lawak jadinya kelembuan itu ya. Kemudian mengenai Nabi Muhammad menikah lebih dari 4, tidak ada satupun ayat mengatakan Nabi Muhammad bebas menikah lebih dari 4. Tidak ada. Yang ada bebas menikahi siapa saja. Karena itu, apa itu suaranya kok diturunkan? Karena itu dilarangkan kepada orang lain. Contoh, orang lain tidak bisa menikahi istri dari pamannya atau itu apanya. Kalau Nabi bebas, tapi untuk jumlah batasan hanya Anisa, tidak ada yang lain. Jangan kalian tambah-tambahi.
Kalian buka pun Al-Quran tidak ada kata, ayo Nabi Muhammad bebas kau menikahi, jumlahnya banyak, gak ada. Tetapi menikahi siapa saja ada, ya. Kemudian dari biologis kamu bilang kalau poligami dan poliandri, tes DNA sudah ada. Slow kawan. Argumenmu argumen zaman dulu sebelum teknologi sudah ada ya. Terus yang ini lagi. Kamu bilang Yesus hanya berputar seputar Israel. Yesus itu masih mending. Dia berjalan dan banyak bahasa Yunani, bertemu dengan orang Yunani, bertemu dengan orang ini dan orang itu. Ya, karena memang Nabi Yesus itu hadirnya memang di dalam keturunan orang Israel, ya, dan dia masanya 3 tahun. Nabi Muhammad masanya berapa? Lama. Sementara kita tanya, kenapa juga hanya di Arab? Kok nggak sampai ke tanah Batak Nabi Muhammad? Kan itu pertanyaannya. Kenapa Allah SWT menurunkan Al-Quran hanya dalam bahasa Arab, kitab suci hanya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab? Kalau kita bilang begitu, jadi itu tidak itu ya. Kemudian kalau mengenai orang buta dan tuli, kamu jangan salah si PA. Hanya 3 orang yang masuk surga itu, pertama sebelum balik, ya. Yang kedua cacat mental dari lahir atau sudah cacat mental. Ya. Yang ketiga orang yang tertidur. Orang bisu tidak ada pengecualian, orang buta tidak ada. Ke neraka padahal bisu dan tuli dia tidak mengerti kitab suci karena tidak bisa mendengar. Sekarang sudah ada huruf Braille, betul. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena tidak ada rukun Islam itu menuliskan 2 kalimat syahadat. Tidak ada. Jangan kalian karang-karang. Ya, lanjut. Kemudian kamu bilang mengenai membebaskan dari perbudakan Nabi Muhammad. Aduh, bro. Lupa kau tentang Ibrahim. Siapa istrinya? Budak itu. Ya kan? Tapi nggak tahu aku di kalian apakah istrinya itu bekas budak, aku nggak ngerti ya. Itu lebih dahulu Nabi Ibrahim. Kemudian syahadat dari, kau bilang apa gunanya syahadat? Syahadat itu kan untuk beralih dari kafir menjadi pengikut Allah SWT. Jangan kau karang-karang juga. Ya, tidak bisa. Kemudian nungkar-nangkir. Nanti ditanyai, Nabi Isa pun ditanya, siapa nabimu, katanya sama Nabi Isa. Akulah Nabi, bukan kau katanya. Itu salah jawabannya, Nabi Muhammad. Semua yang ditanyain nungkar-nangkir nanti. Tidak ada yang jebol orang sebelum Nabi Muhammad datang. Itulah sebabnya dikatakan ayat yang kau buka tadi itu 7 yang itu ya sebelum Nabi datang. Nah sekarang surat 7 ayat 25. Zuma, kau nggak menjawab. Sudah jelas aku jelaskan ketika dia di surga tidak ada kematian. Setelah dia memakan buah kuldi, diusir dia ke bumi, baru diberi hukuman mati. Kalau dia masih tetap di surga, tidak ada kematian. Mana ada kematian di surga cuma. Jadi pahami kalian apa yang kau bilang, sok-sok kali kau bilang, kau udah bilang, alah, aku udah jawab itu. Oke, silakan Bu Uti. Ya, terima kasih pertanyaan untuk Pak Juma ya. Pertanyaan yang harus Bapak pikirkan ya, ketika Pak Jokowi menetapkan ya dari undang-undangnya menetapkan untuk dilarang membunuh ya. Lalu ketika ada rakyatnya yang membunuh, rakyatnya masuk penjara. Lalu Bapak mengatakan apakah sama kedudukan seorang presiden dengan umatnya gitu kan, dengan rakyatnya. Anda mengatakan ini bicara tentang fasilitas yang dimiliki oleh presiden. Pak, saya mau tanya, ketika Pak Presiden menetapkan jangan membunuh, apakah Pak Presiden diberikan kebebasan untuk membunuh siapapun yang dia mau? Lalu ketika dia membunuh, tidak ada hukum yang melarang dia untuk dipenjarakan gitu loh. Ya, ini yang saya maksud, bukan bicara tentang fasilitas-fasilitas. Ini bicara tentang ketetapan yang katanya berasal daripada Allah yang mengatakan bahwa semua orang rakyatnya itu boleh menikahi 4. Ini ketetapan. Lalu kenapa nabinya sendiri tidak mendapatkan kesempitan untuk mengikuti ketetapan itu? Apa yang bisa Anda jadikan panutan ketika nabi sendiri tidak sama seperti Anda? Jokowi dia menetapkan untuk tidak membunuh dan dia tidak membunuh. Dia menetapkan untuk tidak mencuri dan dia tidak mencuri. Karena rakyatnya ketika mencuri ya rakyatnya dipenjara. Dan Jokowi pun ketika dia mencuri dia juga akan dipenjara. Ya ini tidak bicara, Bapak jawabnya mulus banget gitu loh. Ya bukan ini maksud saya. Ini kan ketetapan Tuhan. Kita bicara ketetapan Tuhan. Tuhan mana? Bapak harus jawab saya. Tuhan mana yang memberlakukan pengajaran seperti ini? Ketika nabinya mengatakan di dalam Al-Baqarah
Al-Baqarah 222 ya, Allah mengatakan 222 istri yang lagi haid itu layak dijauhi dan tidak boleh digauli. Tetapi di dalam Sahih Muslim saya juga melihatnya bahwa Nabi pun melanggar itu gitu kan. Banyak sekali semua ketetapan dilanggar dan itu tidak berlaku untuk nabinya. Pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi bebas membunuh ya ketika dia menetapkan umatnya ketika membunuh mereka masuk penjara, apakah Pak Jokowi boleh gitu kan? Nah, satu lagi. Nah, kenapa? Bisa aku dikit tambah ya? Ya, Sorry terlanjut ya. Oke, tadi ada pertanyaanku, anak iblis, apakah dia berdosa? Kamu bilang itu fitrahnya kepada manusia. Bung, apa dosa anak iblis? Apa salah anak iblis? Dia tidak berharap dilahirkan. Dia tidak berharap lahir ke bumi, ke dunia ini atau ke tempatnya iblis itu. Dia tidak berharap. Tetapi oleh karena iblis dia lahir, terus dia berdosa. Apa dosanya? Kenapa dia harus menanggung dosa bapaknya? Sementara kau tadi mengatakan dia tidak akan menanggung dosa bapaknya, si iblis. Kemudian mengenai satu lagi nih, Pak. Sebentar, 1 menit. Istri 100 itu kamu kira Bible itu dari bahasa Inggris? Kau ambil KJP itu. Silakan Bu Uci. Ya, 100. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Ini maksudnya adalah pengembalian apa yang mereka tinggalkan di bumi. Bukan hanya soal perempuan, Pak. Bukan hanya soal kawin-mengawin. Karena Yesus jelas mengatakan, kamu sesat ketika kamu mengatakan ada kawin-mengawin di bumi. Pertanyaan saya untuk Pak Juma. Pak Juma, pertanyaan saya, apakah adil ketika Allah mengatakan ya, Allah di dalam ayat ini ya, saya mau bacakan ya, habis waktu ya. Ya, saya akan bacakan satu ayat. Masih ada ya. Di dalam QS 33 ayat 17 ya. Katakanlah siapa yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika ia menginginkan bencana untukmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong bagi Allah ya. Allah menginginkan bencana gitu ya. Di tempat kami nggak ada ini ya. Pertanyaannya, waktu habis. Apakah adil? Silakan, saya kasih waktu. Apakah di ayat Quran surat 33:17 itu apakah bentuk keadilan Allah? Itu ya Bu ya? Ya, karena Allah menginginkan bencana. Oke, karena Allah menginginkan bencana. Terima kasih dari pihak Kristen sudah melakukan pertanyaan. Nanti setelah ini ada 2 kali lagi setelah itu closing statement. Silakan pihak Muslim untuk melakukan counter atas argumen dari pihak Kristen dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak Kristen. Waktu 8 menit saya serahkan kepada pihak Muslim. Silakan, waktu akan dimulai ketika pihak Muslim mulai berbicara. Silakan. Oke, baik. Di awal tadi dikatakan bahwa Adam masuk ke dalam keturunan Adam itu mendapatkan dosa dari perbuatan Adam. Ini mereka sama sekali tidak sentuh ini. Karena ini aib sebenarnya. Di dalam Roma 5 nomor 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini kapan saya berbuat dosa? Kok saya dituduh berbuat dosa? Sementara saya berbicara pun saya belum bisa. Berjalan pun saya belum bisa. Kok saya sudah dibilang dosa? Ini di mana letak keadilannya ini dosa warisan ini? Jangan-jangan ini adalah bohong warisan. Itu yang pertama. Tolong dijawab itu nanti. Ya, jangan kebohongan diwariskan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan iblis, kenapa iblis itu anaknya berdosa? Loh, dia kodratnya memang dia yang minta. Bahkan di dalam kitab Kejadian 5, aku akan membuat permusuhan. Anak-anaknya iblis ini belum lahir sudah dibuat permusuhan mereka. Kalau dia bermusuhan dengan manusia berarti tabiatnya dibentuk oleh orang tuanya. Apa emang ada iblis yang kelak mengajarkan anaknya kebaikan? Wahai anakku, aku akan mengajarkan kau kebaikan. Sembahlah Allah Tuhanku. Ya. Taatlah kepada Adam, sujudlah kau kepada Adam. Emang ada iblis kayak begitu? Nggak ada kan? Makanya dikatakan, setiap manusia dilahirkan ibunya di atas fitrah, dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Emang ada iblis yang menasihati anaknya supaya dia menjadi Muslim? Ada iblis yang menasihati anaknya supaya dia menjadi Kristen gitu, menyembah manusia? Nggak ada iblis itu. Iblis ya iblis. Jadi ini jawaban yang aneh gitu ya, karena nggak menguasai dalil. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu harus
ya, berlaku sama seperti dengan kaumnya, umatnya, dengan mengambil Jokowi. Sayangnya ini terkait dengan pernikahan yang Anda bahas, di mana manfaat nikah itu berbeda dengan manfaat mencuri. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang raja dengan pernikahan yang dilakukan oleh seorang rakyat, itu justru akan menyengsarakan rakyat kalau dia banyak istri. Kalau raja banyak istri, hartanya banyak, wewenangnya ada. Lah berbeda dengan mencuri. Jangan Anda dudukkan pernikahan dengan pencurian. Nah inilah kalau tidak ada ilmu ya. Tujuan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa hukum ke atas muka bumi ini adalah bertujuan untuk menundukkan hati kabilah-kabilah besar Arab. Terbukti kan? Dari kabilah-kabilah ini menyatukan. Iya kan? Kabilah-kabilah yang besar inilah yang kemudian mengajarkan dengan mudahnya Rasulullah memasukkan pemahaman Islam kepada mereka. Itu dulu. Pahami itu dulu. Ketika saya sebagai seorang pemimpin berbicara kepada rakyat, untuk sampai kepada mereka, aku harus berbaur dengan mereka. Nah, terkait dengan pernikahan, itu syariat. Coba Anda lihat, andai saja Daud tidak poligami, Tuhan Anda Yesus itu tidak akan ada. Karena Yesus lahir dari istri ketiga. Paham ya? Lalu kemudian si Rudi mengatakan bahwa Abraham punya budak. Halo, sejak kapan Mesir diperbudak oleh Israel? Hah? Sejak kapan? Kapan Mesir menjadi budaknya Israel? Yang ada Israel, budaknya Mesir. Belajar ya. Dan Hagar itu adalah anak seorang raja dari Mesir. Dia adalah anak seorang Fir'aun dari Mesir. Hanya karena kegaguman seorang raja ini sehingga dia menghadiahkan anaknya kepada Abraham yang taat. Itu yang perlu Anda pahami. Dan ingat, di kitab yang Anda kutip dari agama lain, Hagar tidak pernah poliandri. Sarah poliandri, bro. Abraham memberikan Sarah untuk Firaun nikahi istrinya. Malu enggak tuh? Malu enggak tuh? Mamanya orang yang kamu kagumi ternyata poliandri. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini kitab atau dongeng? Hagar itu tidak pernah poliandri. Sarah poliandri, bro. Terus kemudian ketika Anda mengatakan DNA, silakan Anda suruh orang hamili istri Anda. Silakan. Dan Anda juga ikut kerjasama, Ruth. Lalu bawa ke DNA. Itu anakmu atau anaknya orang? Setelah anakmu dan kakinya adalah DNA-mu, kepalanya ada DNA-nya, bagaimana caranya mewariskan itu? Ayo. Bagaimana nasabmu itu bisa dijelaskan kepada anakmu? Misalnya anakmu namanya Bom-Bom. Bom-Bom bin Rudi bin suaminya yang satu istrimu. Gila kan? Aneh itu. Tapi kalau istri yang banyak, lebih dari satu, maka kemudian apa yang diterangkan? Suma, Rudi bin Suma. Kalau dia dari wanita lain, itu juga sama, ikut namaku, tetap namaku. Tapi kalau bapaknya dua, celaka. Itulah hikmah daripada dilarangnya poliandri. Boleh poligami. Tapi di Islam satu-satunya agama yang mengatakan cukup satu. Di agamamu tunjukkan dalilnya kalau ada. Cukup satu. Nggak ada itu. Terus, lebih 100 istri, di dalam bahasa original teksnya jelas dikatakan gunaika, istri dalam bahasa Yunani 100 istri. Yesus menjanjikan 100 istri, telan itu pil pahit ya. Yesus menjanjikan 100 istri gunaika dalam bahasa Yunani, dan itu dihilangkan dalam bahasa kitab Indonesia agar dianggap alim satu istri, tapi di belakang dompet penuh dengan kondom. Silakan, Akhi Yusuf. Oke, baik Guru Nda. Ini Bang Rudi, coba Bang Rudi dibuka telinganya lebar-lebar ya tentang orang bisu yang tidak mampu bersyahadat gitu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajula la yakuna lahu darajatu indallah la yabalughuha bi'amalin hatta yubatala bibala fi jismihi payablugoha bidzalik. Artinya apa? Rasulullah bersabda, seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal sampai ia diuji dengan cobaan di badannya. Bang Rudi ya. Jadi sama derajatnya di sisi Allah. Kalau dia tidak mampu gitu mengucapkan syahadat, maka dia +1 gitu. Sama dengan mukmin lainnya yang normal. Jelas ya, itu dibuka tuh telinga. Benar-benar Bang Rudi untuk masalah hadis itu. Terus untuk masalah saya bilang tadi, perbudakan itu dihapuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kagak nyambung dengan Nabi Ibrahim. Apa hubungannya? Kagak nyambung, ya. Nah,
tadi juga dikatakan oleh Bang Rudi ini, masalah Al-An'am. Mungkin nggak sempat saya waktunya karena 50 detik. Mungkin next selanjutnya akan saya jelaskan Al-An'am itu ya. Gampang, nggak apa-apa. Nah, tapi jangan dibandingkan lah Nabi Muhammad dengan Yesus gitu ya. Karena Nabi Muhammad itu seorang utusan, seorang rasul, seorang manusia. Dia mempunyai kemampuan terbatas gitu. Nggak mungkin keliling-keliling dunia. Nah, ini seorang Tuhan, orang ya Tuhan, tapi gitu cuma keliling-keliling di Israel. Jangan disamakan gitu. Seharusnya keadilan Tuhan itu ditunjukkan keliling dunia dia gitu. Di Indonesia ada, di Israel ada, di Yunani ada. Nah, di mana letak sisi keadilannya itu di mana gitu loh. Dari tadi muter aja berdua, Ibu Uti sama Rudi ini. Kagak ada jawabannya. Coba dijelaskan lagi, itu bagaimana? Silakan. Ya, saya jawab dulu Pak Rudi. Siap, Ya, silakan. ya. Oke, Ya. terima kasih. Sebelum Bu, moderator belum menyilahkan. Waktu sudah habis, Bang Yusuf. Terima kasih dari pihak Muslim sudah melakukan jawaban ya. Dan pertanyaannya masih pertanyaan yang tadi karena belum ada penjelasan yang signifikan dari pihak Kristen ya. Dan saya harap ini seperti keluar konteks ya, seperti membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus, padahal posisinya berbeda. Tapi moderator hanya bisa bicara seperti itu, nanti dibilang framing. Tetapi tolong fokus kepada ini Tuhan ya, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya manusia biasa dan dia adalah seorang rasul. Ya, dari pihak Kristen biar paham ya. Terima kasih. Waktu 8 menit akan saya serahkan kepada pihak Kristen. Waktu akan mulai setelah dari pihak Kristen berbicara. Silakan. Ya, Pak Yusuf sepertinya ini ya, ngelesologi gitu ya. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad menghapus perbudakan. Sekarang saya minta di mana ada ayatnya di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melarangi meniduri budak-budak. Nabi Muhammad mengatakan tidak boleh memperbudak ya, bahkan menghentikan perang karena 1/5 dari harta rampasan perang menjadi milik Nabi, bahkan mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan budak-budak. Orang-orang yang kalah perang itu dijadikan budak. Mana ayatnya yang mengatakan Nabi Muhammad menghapus budak-budak? Ketika Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya menikahi budak-budak, itu bukan penghapusan perbudakan. Di dalam Alkitab ya, setiap 6 tahun para budak-budak belian itu harus dilepaskan. Bahkan ada yang namanya tahun Yobel, yaitu 50 tahun setelah itu semua budak-budak harus dilepaskan. Saya meminta ayatnya di mana di eranya Nabi Muhammad ada satu saja budak yang dibebaskan ya, bukan dinikahi atau bukan apa, tetapi ada satu saja budak yang dibebaskan. Dan ada pernyataan dari Nabi Muhammad sendiri mengatakan jangan kamu memperbudak orang lain ya. Kalau ada ya, Anda hanya berretorika. Lalu kata Pak Juma masih bicara tentang 100 istri. Maaf ya, apapun kata Anda, karena konteksnya adalah setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anak-anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Itu tidak hanya bicara tentang istri yang akan ditiduri, yang maksud Anda seperti itu ya, di sorga yang seperti Anda ya, tidak seperti itu, karena Tuhan Yesus jelas mengatakan kamu sesat Juma. Saya nggak akan mengulang-ulang lagi kalimat ini karena Pak Juma masih muter-muter di situ, bertahan di dalam ketepu-tepuannya ya. Lalu saya juga bertanya, ketika Anda mengatakan ya bahwa Presiden Jokowi ya, Presiden Jokowi itu dia mendapatkan hak istimewa. Sekali lagi saya menanyakan, ini bukan bicara tentang fasilitas seorang raja dengan seorang biasa mendapatkan fasilitas, tetapi ini bicara tentang ketetapan Tuhan ya. Anda tidak bisa menjawab saya bagaimana mungkin ada Tuhan yang menetapkan supaya umatnya melakukan ketetapannya, tetapi nabinya sama sekali tidak diberlakukan untuk menjalankan ketetapannya. Apakah ada yang seperti ini? Tuhan mana yang seperti itu? Lalu ketika Anda bicara tentang poligami, ya Anda mengatakan bahwa Daud itu harus berpoligami. Maaf, tidak ada perintah di tempat kami bahwa Tuhan menyuruh nikahilah 1, 2, 3, 4 ya. Walaupun tidak dikatakan kamu jangan menikah berpoligami, tetapi semua orang yang melakukan poligami itu dihajar. Semua orang yang melakukan poligami itu dicatat bahwa mereka mengalami penderitaan
fisik, penderitaan batin, dan mereka mengalami kepahitan, dan itu ditulis sebagai pelajaran bahwa seorang laki-laki harus setia kepada istri pada masa mudanya dan jangan berkhianat. Di dalam perjanjian lama itu diberikan pelajaran, dikasih bukti, dikasih fakta bahwa Tuhan tidak menyukai poligami, dan diunjukin, dikasih pelajaran semua nabi-nabi dan rasul itu dan nabi-nabi di dalam kitab perjanjian lama itu ketika mereka berpoligami mereka dihajar Tuhan. Tidak seperti di tempat Anda ketika diperintahkan untuk menikahi 4 orang, bahkan nabinya mendapatkan kebebasan dari itu. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya, Tuhan mana yang perlakuan atau ketetapannya seperti ini gitu loh. Ya, kamu harus jawab saya, Tuhan yang mana? Ya. Lalu ya silakan Pak Ya. itu. Sudah selesai saya. Ya. Sekarang kita bicara tentang anak iblis. Jangan salah kau Zuma. Iblis itu golongan jin. Jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Jadi sangat mungkin anak iblis itu masuk surga karena dia golongan jin. Jangan kau bolak-balik. Apa dosa anak iblis? Tidak ada di dalam Al-Quran dikata anak iblis berdosa begini. Bapaknya iya. Bapaknya menyesatkan semua orang. Anaknya tidak ada dikatakan. Maka keturunanmu akan menyesatkan semua orang. Ingat, anak-anak lo. Kecuali dia sudah dewasa. Dididik, baru dia menyesatkan. Itulah keturunan. Ya, tapi kalau anak-anak kamu bilang, dia tidak tahu apa-apa. Apa dia memilih jadi jin? Apa dia memilih jadi iblis? Enggak. Ya. Kemudian mengenai pernikahan, sudahlah. Surah An-Nisa 4, Surah An-Nisa 3 itu enggak ada yang bisa membantah itu. Al-Ahzab 50 yang kau bawa, tidak ada karena jumlahnya bebas, tidak ada. Ya, itu hanya siapa saja boleh dinikahi. Tetapi mengenai jumlah hanya ada di An-Nisa 3 itu. Kemudian mengenai Bible, ada kamu tidak lagi 2 melainkan 1. Itu artinya apa? 2 itu laki perempuan menikah jadi 1. Kalau poligami sudah tidak 2 lagi, tetapi 3. Paham ya? Kemudian, kenapa harus Adam itu berdosa? Itu sudah kujawab, tidak perlu kujawab lagi. Karena dia di surga tidak ada dosa. Setelah dia memakan buah itu, maka dia berdosa dan diusir ke bumi dan diberi hukuman. Hukumannya dari debu tanah engkau diambil kembali menjadi debu tanah. Itulah dosa waris. Tetapi dosa perbuatannya itu larangan apabila kau mengambil. Itu juga ada kepada kami. Maka kami pun ada namanya 2 dosa. Dosa waris dan dosa perbuatan sendiri. Ya. Kemudian kau mengatakan anakmu begini, kepalanya, aduh Zuma, ilmu dari mana kau bilang itu? Di dalam manusia kalau sudah sel telur bertemu dengan sel sperma, mau dibuahi oleh siapapun tidak bisa lagi. Jadi engkau bilang kepalanya punya siapa, hidungnya punya siapa. Aduh, kamu yang nggak punya ilmu. Malu kita didengar dunia ini. Ya. Kemudian, kalau kamu bilang Alkitab kami memang mengatakan budaknya Nyosi Sarah, si Hagar. Budak si Sarah, si Hagar, ambillah katanya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian kau bilang si PA bilang orang-orang cacat begini, aduh PA. Tidak ada kalimat di 5 rukun Islam menuliskan 2 kalimat syahadat. Tidak ada mengucapkan. Yang masuk surga itu yang tanpa 3 tadi ya. Dan itu juga tidak adil. Kalau kau mau masuk surga cepat Zuma, jadikan kau gila. Selesai itu ke surga kau. Baru ini ntar ya. Poliandri sudah cukup 1 rupa-rupa udah. Sekarang itu cuma nungkar-nangkir tidak kau jawab lagi. Sesudah itu Adam itu manusia Islam itu berdosa. Kenapa? Karena si Adam sudah memakan buah kuldi. Setelah dia makan buah kuldi diusir ke bumi. Baru diberi dia kematian di bumi. Itu nggak bisa kau hapus. Karena tidak ada firman Allah pada penciptaan manusia atau sebelum penciptaan manusia. Bahwa dikatakan manusia hidup di bumi dan akan mati. Nggak ada. Yang ada memang aku akan menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Betul. Saya tidak bertanya kenapa dia diusir dari bumi, dari surga, tidak. Kenapa dia mati di bumi? Karena dia sudah memakan buah pengetahuan, maka dia zolim. Manusia zolim pertama adalah Adam. Karena dia sudah zolim artinya berdosa. Karena dia berdosa maka diusir ke bumi dan matilah di sana. Maka si Zuma dan semuanya mati. Maka muncullah ayat setiap yang berjiwa akan mati. Itu kan setelah 610. Bukan ketika sebelum penciptaan. Kecuali ayat itu sebelum penciptaan, iya kau benar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pihak Kristen telah menjawab ya.
pertanyaan dari pihak Muslim. Sudah Sekarang 1 jam pertanyaan setengah, terakhir. Pak. Sudah 1 jam Iya, setengah. Sudah. Sebentar Bu, saya baru mau mengingatkan itu ya. Oh, ya. Jadi sekarang adalah waktunya closing statement yang akan dimulai dari pihak Kristen. Itu maksud saya Bu Uti ya. Terima kasih kepada para Ivan Villa yang di room Zoom maupun di live chat di channel masing-masing yang melakukan live streaming. Admin, bagaimana kalau closing statementnya Kristen Islam Kristen Islam? Jadi enak selang-seling 3 menit aja. Tidak bisa Bang Rudi karena kita 6 menit langsung ya. Karena tadi opening statementnya kan dari pihak Muslim ya, Bang Rudi ya. Seperti biasa saja Bang Rudi. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang sudah melakukan diskusi dengan cukup baik dan para netizen yang ada di live chat juga di room Zoom. Silakan pihak Kristen untuk mempersiapkan opening closing statement. Waktu 6 menit akan saya berikan kepada Anda. Waktu akan mulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, ini 3 menit ya untuk satu ini ya. Apa closing statementnya berapa menit? Terserah Bu Uti, terserah pembagian waktunya terserah tim, terserah Anda. Ya, jadi saya mau closing ya, walaupun kami orang Kristen tidak pernah diberikan kesempatan untuk closing statement di akhir kalimat ya, di akhir karena apa ya? Karena memang setelah itu ya kita tahu lah ya nggak apa-apa, nggak masalah karena semua orang lah yang mendengar. Tolong waktu di pause dulu, tolong waktu di pause. Saya tidak suka ada framing seperti itu. Tolong di pause dan di reset. Moderator, itu kan aturan Pak Moderator. Iya, makanya saya bilang, saya bilang, ya Bang Jom sebentar. Bu Uti jangan melakukan framing ketika di channel Kristen malah kita tidak ada kesempatan untuk closing kadang-kadang Bu Uti ya. Jadi jangan memframing di room yang seperti ini. Waktu di reset 6 menit Aki, 6 menit aja biar mereka terserah mau menggunakan siapa yang mau lebih banyak berbicara. Nggak usah, 3 menit aja, 3 menit aja. Nggak, saya 3 menit Pak, saya mau banyak bicara nih saya ya. Nggak usah Bu Uti, sebentar, stop dulu. 3 menit kami berdua. Mereka juga nanti 3 menit berdua, silakan. Oh enggak. Kesepakatan 6 menit. Kami harus menjelaskan ya. Loh, ini closing statement loh, bukan penjelasan. Ya, closing statement kan sudah kita jelaskan. Cukup 3 menit, kalau perlu 10 menit pun. Bang Rudi, aku nggak takut, cuman permasalahannya aku mau menjemput istriku dulu. Tolong Bang Rudi, tolong Bang Rudi. Cukup kok. Tadi Bu Uti dikasih sendiri. Pembukaan ya sendiri lagi lah Bu Uti. Ya. Tolong 3 menit aja ya. Ya, saya ambil ini aja ya. Tolong 6 menit, dikasih waktu 6 menit, mau habis mau tidak itu terserah, kita harus adil, tetap 6 menit Aki. Oke, terima kasih kepada pihak Kristen. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, tadi di awal terima kasih ya buat teman-teman rekan-rekan yang sudah mendengar ya dari pihak rekan-rekan sendirilah yang bisa menilai mana yang bisa diambil sebagai pelajaran dan pengetahuan dan bahkan melihat kebenaran itu terungkap lewat dialog-dialog kami ini ya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, tadi Pak Juma di awal statementnya mengatakan Tuhan yang benar itu dia adalah Tuhan yang memberlakukan hukum-hukumnya. Lalu saya tadi ya di dalam itu saya bertanya bagaimana kalau dikatakan Tuhan memberlakukan hukum-hukumnya bagi setiap umat manusia ketika nabinya sendiri tidak menjalani ketetapan itu, bahkan diberikan kebebasan untuk tidak menjalankan kebebasan itu gitu ya. Lalu jawaban dari Pak Juma sangat-sangat tidak memuaskan saya karena dia mengatakan bahwa Pak Jokowi mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan umatnya ya, tetapi ini bicara tentang ketetapan, bukan bicara tentang fasilitas, bukan bicara tentang keistimewaan sebagai seorang presiden ya. Pertanyaan saya tidak terjawab. Bagaimana ada mungkin Tuhan yang mengajarkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, gitu seperti itu ya. Lalu tadi juga dikatakan bahwa Pak Juma berbicara bahwa Tuhan Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah ya. Ini tidak terjawab karena terlewatkannya, tetapi ini pun hanyalah framing semata ya. Framing dari awal sampai akhir tepu-tepunya Pak Juma yang mengatakan bahwa Yesus memerintahkan menyembah Allah ya. Karena dia tidak tahu konsep Allah Tritunggal, lalu dia menyamakan dia punya konsep dengan konsep kita ya. Lalu dikatakan bahwa Tuhannya adil ya, tetapi dikatakan bahwa Tuhannya itu teritorial ya, itu kan teritorial. Kenapa hanya untuk orang Israel saja? Saya juga akan bertanya tadi sebelumnya, kalau begitu kenapa Tuhannya orang Islam juga hanya ada di Mekah, dan kenapa dia hanya tahu bahasa Arab ya? Cuma ini tidak terungkap ya, tetapi saya ungkapkan di sini ya. Jadi Anda tidak bisa menstandarkan Anda punya
Anda yang tidak punya lalu Anda memaksakan di tempat kami supaya punya ya, karena jelas di tempat Anda justru satu-satunya yang memberlakukan membaca Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab, dan sepertinya Tuhan tidak kenal bahasa yang lain. Karena di tempat kami ya, Yesus itu dia datang ke bangsa Israel hanyalah menjadikan bangsa Israel itu sebagai rekan kerja ya, tetapi setelah itu berita keselamatan itu diberikan kepada seluruh bumi ya. Itu dia ya. Lalu di mana keadilannya ketika orang-orang itu merampok lalu Anda mengatakan dia tetap masuk surga ya. Oh bukan itu ya. Tadi berkatakan tentang dosa waris. Nah, dosa waris ini juga Pak Juma tidak mengerti maknanya. Kami hanya tidak punya kesempatan untuk membahas ayat ini begitu lama ya, karena ini punya termin sendiri. Tetapi lagi-lagi Pak Juma memframing, dia mengatakan bahwa dosa waris itu adalah dosa bapaknya ditimpakan kepada anaknya. Sama sekali tidak benar ya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, closing statement dari saya, anak iblis itu sangat mungkin masuk surga karena dari golongan jin, dan jin ada jin Islam dan ada jin kafir, dan nanti orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad tidak akan masuk surga semua karena tidak akan bisa menjawab pertanyaan nungkar nakir. Siapa nabimu, siapa Tuhanmu, apa kitab sucimu, dan sebagainya macamnya, itu tidak adil ya. Kemudian bahwa Nabi Muhammad itu menikah, kalian bilang jumlahnya tidak terbatas, itu keliru. Karena di Al-Ahzab 50 yang dasar kalian itu bukan menunjukkan jumlah, tetapi menunjukkan siapa saja yang bisa dinikahi. Kalau menunjukkan jumlah itu hanya terdapat di dalam An-Nisa 3 itu ya, kawan-kawannya. Kemudian apakah tadi mengenai apa lagi ya? Kamu menjawab mengenai jatuh dalam dosa tadi, kamu sudah seperti Kemenak menjawab dari Bible ya. Lebih bagus kamu menjelaskan langsung Bible ya, mengenai apa tadi hukuman jatuh ke dalam dosa, dan juga tentang si Abraham itu ya. Kemudian apa lagi tadi ya, sebentar ya, mengenai kalau ada manusia mengaku dia Tuhan, kalian tidak percaya. Tetapi kalau ada suara manusia, ada keluar suara dari manusia mengaku Tuhan, kalian tidak percaya. Tetapi kalau ada suara dari pohon mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, kalian percaya ya. Surah 28 ayat 30 itu. Kemudian mengenai si Adam dan Hawa, dia mulai mati setelah dia memakan buah kuldi dan dia menjadi zolim. Zolim itu artinya berdosa, dan tobatnya diterima, malah diusir dari sorga. Jadi jangan berharap kalian nanti bertobat, diterima tobatnya, masuk surga, diusir. Kenapa? Kalian sudah zolim ya. Jadi setelah dia diusir dari bumi, baru dia mati di bumi. Sebelum itu tidak ada satu ayat pun mengatakan di bumi tempat kematian. Ya. Kemudian mengenai orang bisu tidak akan bisa menjadi Islam karena tidak ada 5 rukun Islam itu menuliskan 2 kalimat syahadat. Itu enggak ada. Karena itu adalah mengucapkan. Jadi orang bisu tidak bisa masuk Islam. Kenapa? Entah apa kau bilang kan tidak. Jadi dia. Kemudian mengenai apa lagi? Orang-orang yang masuk surga tanpa melalui amal perbuatan itu seperti anak belum balik, orang tidur, dan orang gila. Maka jadi gila lah kalian semua biar masuk surga tanpa capek-capek berbuat kebaikan, menjauhi dosa dan segala macamnya. Karena itu perbuatan yang sangat rumit. Tapi kalau gila gampang, antukkan kepala langsung gila masuk ke surga. Terima kasih. Oke, terima kasih closing statement dari Bang Rudi tentang orang gila. Aduh. Terima kasih Bang Rudi sudah melakukan closing statement, dan Bung Putih juga tolong jangan dimatikan live-nya ya. Biasanya kadang debater Kristen ini kalau live, kalau lagi Muslim closing biasanya dimatiin. Tolong live-nya jangan dimatiin ya. Takut. Biar adil, biar netizen Kristen juga mendengarkan apa yang jangan memframing. Sorry. Saya selalu menyelesaikan debat saya, tak pernah saya matikannya. Oke, terima kasih Bang Rudi. Ya, oke, terima kasih Bang Rudi. Aku tidak pernah takut karena orang-orang Kristen sudah cerdas. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi. 6 menit waktu sekarang giliran pihak Muslim untuk melakukan closing statement dari Gurunda Zuma dan Bang Yusuf. Oke, silakan, waktu akan mulai berjalan ketika pihak Muslim mulai berbicara. Silakan. Oke, Gurunda, 2 menit boleh ya? Antum Silakan. boleh sisanya nanti penutupan. Oke, ini Bang Rudi tadi sudah dijelaskan serta dibacakan juga teks
ayatnya gitu ya, kagak dengar rupanya gitu. Nah, orang yang bisu tidak bisa bersyahadat, maka amalan syahadatnya diganti dengan kecacatannya gitu. Artinya dia dilebihkan 1 derajat karena dia tidak bisa bersyahadat. Nah, khalas gitu. Selesai urusannya. Kagak ada Bang Rudi bahwa orang bisu bukan Islam, tidak bisa Islam, bukan gitu. Jangan memframing lah Bang Rudi. Di sini saya tidak ada mendapat jawaban di mana sisi letaknya Yesus itu adil gitu. Dari tadi muter aja. Terus masalah dosa waris yang ditanyakan Bang Juma kagak ada jawabannya. Muter-muter di Israel doang juga kagak ada jawabannya. Terus pertanyaan saya, cuma orang yang di zaman Yesus yang dapat melihat Yesus, yang di zaman sekarang itu tidak dapat melihat Yesus, di mana letak adilnya itu si Yesus? Kagak ada. Jadi seperti itu diskusi hari ini. Nah, untuk syahadat yang beralih dari kafir ke muslim, nah ini juga salah. Syahadat itu persaksian ya Bang Rudi. Itu Bang Rudi jawaban saya di closing statement ini. Terus Nabi Muhammad SAW itu menghapus perbudakan. Buka telinganya lebar-lebar ya. Kalau perlu ada katanbat gitu. Hadisnya di mana? Man a'taqa syirkan lahu fi mamluki wajaba alaihi ayyu'tiqa kullahu. Barang siapa membebaskan bagian dari seorang budak, maka ia wajib membebaskan seluruh budaknya. Oke, itulah hadis Rasulullah SAW menghapus perbudakan di muka bumi. Oh tuh telinganya lebar-lebar didengar. Nah jadi seperti itu untuk masalah Al-An'am ayat 101 ya. Nah ini nggak sempat karena udah closing statement. Tapi di balik ini orang bisa menilai gitu. Ternyata di diskusi ini saya sama sekali tidak ada mendapatkan di mana letak keadilan Yesus. Tadi udah dijelaskan oleh Guru Ndajuma bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adil. Zatnya kagak pernah muncul gitu dari manusia pertama sampai hari kiamat nanti. Nah, itu salah satu keadilannya. Nggak ada yang bisa lihat dia, semua makhluknya. Nah, ini Tuhan yang nongol di daerah situ saja, belahan dunia lain kagak bisa lihat di mana letak keadilannya. Seharusnya Yesus ada juga dong di Indonesia, biar saya lihat. Nah, itu namanya adil gitu. Oke, baik Gurunda, mohon maaf, silahkan. Oke, makasih. Ya tadi Rudi menginginkan orang itu gila, layaknya Yesus di Markus 3 nomor 21 ya, orang-orang bahkan keluarganya menganggap Yesus itu gila. Sangat disayangkan. Kemudian terkait dengan perintah nikah itu diterangkan di dalam surah Nisa ayat 23. Silakan Anda lihat wanita-wanita yang bisa dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ya gitulah kalau ilmu nggak ada ya. Terus kemudian ketika Anda mengatakan tentang poliandri, ya poliandri, misalnya Anda punya istri memiliki suami 2 dan seterusnya, Anda mengatakan itu bisa dicek. Silakan aja, tapi apa mungkin dalam satu rumah 1 wanita 2 perempuan, dan orang akan menceritakan ketika anaknya keluar dari rumah kan bingung, bapaknya yang mana ini? Itu ya. Jadi tidak ada poliandri, yang ada adalah poligami. Nah, kalau poligami Anda hujat, tapi ternyata poligami wanita Anda hujat, Tuhan di poligami nggak apa-apa. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan adanya dosa waris, sehingga tidak ada perintah, tidak ada pernyataan bahwa engkau akan mati. Bukan begitu kaidahnya. Kalau karena kematian itu disebabkan karena Adam, yang harus mati itu sebenarnya Adam aja. Kalau karena dosa orang maut, orang mendapatkan maut, kenapa Adam bukan Adam aja? Kenapa harus kami? Sementara kami tidak melakukan kesalahan. Kami tidak pernah makan buah ilmu pengetahuan. Kalau akibat dari itu adalah maut, ya kenapa kami yang harus mati? Kenapa bukan Adam saja? Di mana letak keadilannya? Justru disitulah yang Anda harus tahu bahwa Tuhan di kitab Anda itu tidak ada adil-adilnya. Nah, ini bukti akurat. Tolong dicamkan. Matius 20, ini data. Dari nomor 1 saya bacakan, adapun hal kerajaan surga. Ya, adalah seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9. Ia keluar pula dan dilihatnya ada orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka yang pukul 9 ini, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas aku berikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12, yang tadi 9, sekarang pukul 12. Dan pukul 3 petang keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang dari luar lagi mendapati orang-orang yang orang-orang pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini?
Kata mereka, karena tidak ada pengupah bagi kami. Katanya, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika pada malam hari, Tuan ini berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja yang jam 9, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Panggil kepada saya semuanya. Gitu ya, intinya di situ. Lalu kemudian mereka masing-masing diberi upah. Upahnya masing-masing sama, 1 dinar. Maka orang itu protes. Ketika mereka menerima 1 dinar dari jam 9 1 dinar, jam 12 1 dinar, jam 5 1 dinar, jam 3 juga 1 dinar, orang-orang itu bersungut-sungut kepada tuannya. Mereka berkata, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menggunakan di bawah panas matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ini bukti tidak adil. Tidak adil. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Tolong Bang Rudi, tolong jangan seperti itu ya. Oke, terlalu singkat Tahid. Harusnya 10 menit 1 orang. Iya. Biar saya buka semua. Iya. Oke. Mantap Zoom. Besok kita buat lagi yuk. Topik yang lain. Mantap nih. Gini, Oke, terima kasih Pak Rewan. Oke, saya tutup dulu Bang Rudi ya. Kalau mau debat, silakan. kalau mau debat nanti sama saya topiknya orang gila di dalam kekristenan dan Islam. Apakah orang gila masuk surga atau neraka di dalam kekristenan? Ya, Ada nggak hukum orang saya gila? pamit dulu ya. Sebentar Bu Uti. Terima kasih tutup kepada dulu, Pak tutup Rewan dulu. Villa. Saya Ya. tutup dulu. Saya tutup dulu ya. Terima kasih kepada Pak Rewan Villa yang di room Zoom maupun di live chat. Telah terjadi diskusi yang sangat menarik antara pihak Kristen dan pihak Muslim. Semoga apa yang kita diskusikan memberi manfaat buat semuanya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Gurunda, mana ya jawaban mereka ya? Masalah Yesus adil atau kagak? Bingung saya. Enggak ada. Itu dalil terakhir itu kena kali loh itu. Itu kalau panjang dikit bagus banget itu Bang Zul. Iya, makanya tadi saya heran saya tahu kok bisa arahnya berubah itu, saya jadi tahu arahnya. 6 menit. Memang namanya Gurunda, memang namanya dari Oh awal. iya. Jadi Memang di, namanya. di Matius 20 itu diterangkan ada buruh diambil jam 9, ada jam 12, ada jam 15, ada jam 3 sore, ada jam 5 sore. Ketika dikasih upah, padahal ini bercerita surga. Ketika dikasih upah, semua 1 dinar. Semua 1 dinar, sehingga orang ini bersungut-sungut. Yang masuk jam 9 pagi itu bersungut-sungut. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab, ya, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Coba. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini pernyataan-pernyataan yang mencerminkan justru Yesus itu tidak adil. Betul sekali. Karena ini seumpama di surga. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Itu. Jadi yang bekerja jam 9 dan yang bekerja jam 5 sore cuma 1 jam, dengan yang 12 jam gajinya cuma sama 1 dinar. Mana letak adilnya ini? Allahu Akbar. Nah, intinya semua pertanyaan kita itu tidak ada yang dijawab dengan ini. Cuman ngeyel lari ke terjemahan Al-Quran, tapi mereka nggak paham tentang Al-Quran. Makanya saya malas jawab Al-Qurannya. Karena waktu kita singkat, butuh pendalaman materi, sementara mereka itu hanya lari-larian saja. Ya mau gimana lagi ya? Tadi udah sama dalil dengan teksnya saya bacakan masalah Al-Qur'annya, masalah hadisnya, masalah menghapus perbudakan. Iya, itu mereka kagak dengar gitu. ditanya kan, kenapa Yesus tidak datang dalam rupa perempuan? Namanya Marta atau Yesus. Malah larinya kepada Al-Qur'an. Padahal ayat Al-Qur'annya tidak begitu. Justru itu membantah apa mungkin Tuhan itu bisa menjadi Allah itu bisa memiliki anak, sementara di situ tidak dikatakan istri, di situ dikatakan teman atau karib atau sohib
Artinya bagaimana mungkin kemudian saya bisa memiliki anak sementara saya tidak punya teman. Saya sendiri berdiri sendiri. Itu maksudnya. Gila. Dan itu ayat untuk menjawab daripada pitahan mereka bahwa Allah itu punya anak gitu. Ditanya, kenapa Yesus hanya putra di Israel? Harusnya ke Makassar juga biar saya ngopi sama-sama ya. Nggak ada ini. Nggak ada jawabannya yang signifikan dari pihak Kristen sama sekali. Makanya tadi sempat saya tegur kan. Saya tegur sedikit. Kok malah dibalikin lagi, nggak ada jawaban sama sekali. Kalau mengenai budak, Bilal budak, Said malah menjadi anak angkatnya Rasulullah juga budak. Nah sekarang Yesus, kalau budak apa yang dikatakan Yesus kepada budaknya? Anjing. Coba. Yesus menyebut di luar daripada bangsa Yahudi yang bangsa tinggi itu, ya orang yang rendah kastanya dengan sebutan apa? Anjing. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan lagi engkau memanggil wahai budakku perempuan, wahai budakku laki-laki, tapi panggillah wahai saudaraku laki-laki, wahai saudaraku perempuan. Subhanallah. Bahkan seorang budak diangkat menjadi anak-anaknya gitu loh. Lalu kemudian preminya ketika dia katakan, masa iya adil dia beristri lebih dari 4, kalian cuma 4. Padahal ini yang dibahas ini adalah Allah. Bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah kalau pola itu yang mereka pakai, maka kita pun akan mengatakan, kenapa kemudian Anda mengatakan adil? Anda dikasih istri, sementara Yesus tidak beristri. Mana di adilnya? Kalau saya harusnya Yesus itu juga beristri, atau jangan-jangan Yesus itu nikah sembunyi-sembunyi. Halo. Allahu Akbar. Ada yang mau jawab katanya Gurunda itu. Kita tutup ini baru buka sesi. Oh, boleh. Aduh, mantap. Masya Allah. Bingung saya dari sampai terakhir ini jawabannya memang kagak ada sama sekali, nggak jelas gitu. Ini sudah berapa jam ya? 1 jam atau Ahi Yusuf masih mau lanjut, boleh? Nggak usah ditutup dulu. Bisa aja karena kita tidak puas dengan jawaban orang tadi. Iya, ini Gurunda boleh. Ada dari pihak Kristen tadi juga sempat mau gantiin Rudi, yaitu Nangka namanya, nggak tahu namanya Nangka apa ini? Nangka tok apa gimana nangkanya ini namanya Nangka nih. Nangka tok jangan-jangan. Silakan Bang Nangka kalau mau menjawab silakan dengan Bang Gurunda Zuma. Silakan. Semua yang Pak Yusuf tanyakan, sama Bang Juma jawab, yang tanyakan. Jangan gagap, Pak. Enggak, saya gagap. Tapi ini ya gantian ya Pak ya. Jadi gantian, jangan semua dicoba dijawab. Gantian nanti bisa disanggah juga ya Pak ya. Yang bukan, saya selesaikan dulu jawab ini pertanyaan-pertanyaannya. Terus saya bikin jawaban gitu loh. Oke. Tapi kalau keluar konteks pihak muslim juga bisa. Enggak bakal keluar konteks, enggak bakal. Kan konteks silakan. Allah silakan. yang adil kan? Ya, silakan Bang Nangka, silakan. Pertama kali Pak Yusuf coba mengarahkan tadi mengenai Yesus. Jadi bukan tentang Allah. Sedangkan Ibu Tri tadi, Bu Uti berusaha menghindar karena ketritunggalan gitu kan. Nah itu saya jawab untuk Pak Yusuf begini Pak Yusuf. Kekristenan itu akarnya dari Yahudi. Semua itu berasal dari janji Allah tentang akan hadirnya seorang Mesias. Seorang Mesias sebagai pembebas umat. Dengan kata lain, ialah Immanuel, Allah beserta kita. Nah, sampai sekarang, Yahudi itu menunggu Mesias itu. Dan kami mengakui bahwa Mesias itu adalah Yesus. Jadi, kalau bagi kami, Yesus adalah pembebas umat dari dosa. Nah, itu poin pertama untuk Pak Yusuf. Maka itu kalau Pak Yusuf menanyakan ngomongin tentang Yesus, ya sebenarnya Putri nyambung karena ketritunggalan itu. Jadi saya hanya menyambungkan bahwa Yesus hadir sesuai dengan janji Allah. Gini Pak, boleh saya tanggapi dulu sebelum Anda lanjut. Masalahnya nggak nyambung Anda menjawabnya gitu. Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Enggak, yang pertama kali itu aku tahu semua pertanyaannya, tahu semua. Bukan. Seperti tadi kan moderator Pak Farhan ngajakin tentang Yesus kan? Nah, makanya saya ulang pertanyaan saya ya. Boleh ya? Silakan Anda jawab. Ya.
Boleh, oke. Gini, saya sudah tahu jawaban Ibu Uti tadi, dia menghindar ke Tritunggal gitu. Katanya Tuhannya Yahudi dianggap Kristen itu pernah jadi manusia. Ketika dia menjadi manusia di muka bumi ini, di mana letak keadilannya? Nah, pertama, ketika dia turun hanya di Nazaret, hanya sekitaran Israel. Hanya di orang zaman itu saja yang bisa melihat Yesus. Orang zaman sekarang kagak bisa. Dengan biji bola matanya, orang Israel itu bisa melihat Yesus zaman dulu. Orang zaman sekarang dengan biji bola matanya kagak ada tuh Yesus. Di mana sekarang kagak ada. Di mana letak keadilannya itu? Dilihat dari biji bola mata. Coba silahkan. Begini Pak, Bapak itu semua itu bermuara dari Abraham, perjanjian kekal yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Jadi semua itu maka itu ada perkataan Yesus dibilang, kamu tidak mengenal yang kamu sembah, kami mengenal yang kami sembah. Itu berarti kita bahwa muara awal tentang keilahian itu Allah Yakub. Karena Allah Yakub sudah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Jadi bukannya berarti dia tidak sanggup, tapi mereka memulai dari awal tanah dari perjanjian kekal itu, Pak. Apa hubungannya apa dengan perjanjian kekal ya? Saya nggak bahas perjanjian kekal gitu. Keadilan Yesus ketika dia turun ke muka bumi. Dia turun di Israel, sekitaran Israel. Pada waktu 1 Masehi. Sekarang udah 2000 lebih Masehinya. Kayak gitu kan. Nah, di 2000 Masehi ini orang kagak dapat lihat Yesus. Hanya yang di tahun 1 Masehi aja yang dapat melihatnya. Itu keadilannya di mana gitu? Nggak adil, relevan adil Allah sama tentang Yesus hadir di situ, Bapak nggak relevan pertanyaannya. Kok nggak relevan? Relevan itu begini Pak, kalau saya ya, nanti saya rencana mau nanya, pertanyaan relevan gini, Allah SWT itu nggak adil, karena kenapa? Ahok sudah menjadi korban atas firman itu gitu loh. Mas, tolong jangan masuk ranah politik. Itu jauh dari logika Anda nggak sampai kalau Anda menggunakan parameter itu. 144 kan udah jelas Pak. Jangan memilih pemimpin yang kafir. Itu kan rasis Pak. Nah kalau saya pertanyakan hal itu tepat tentang adil dan rasis. Kalau Pak Yusuf tentang kehadiran Yesus di tanah itu orang Yahudi, terus direlevansi dengan adil, nggak pas Pak, nggak pas. Kalau Anda pakai parameter itu, saya bawa kata-kata Yesus, hai ya, anjing-anjing pemungut remah roti, itu adil nggak Pak? Anjing-anjing pemungut remah roti loh Pak. Enggak, karena Anda membawa parameter ke dalam keadilan ya, di dalam apa yang dialami Ahok ya. Dan saya komparasikan, linearkan kepada ayat Bible Anda sendiri ketika Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, hai anjing-anjing pemungut remah roti, itu bisa tidak saya layak. Jawab semua, Pak. Itu bisa saya jawab Pak. Itu Anda dari tadi bilang mau jawab semua, tapi jawaban Anda tidak kontekstual gitu loh Mas. Bukan, Ya. itu kita bahas, saya mau mengupas satu-satu. Bapak lu mau loncat gitu loh. Jadi lebih jelas nih, pertanyaan Pak Yusuf, tidak ada relevansi antara keadilan dengan kehadiran Yesus di tanah Israel. Tapi kalau kita ngomong keadilan tentang Allah, nah apa yang telah ditetapkan tapi dia tidak seimbang untuk seluruh umat, itu konteks untuk adil. Jadi maksudnya begini Pak, jangan kita main sembarang bersilat lidah, padahal itu nggak relevan gitu loh Pak. Apa yang jawabannya nggak ada yang bersilat lidah. Nggak ada yang bersilat lidah. Dari tadi gini, parameter yang kamu pakai itu gini loh. Islam memahami nilai-nilai keadilan itu adalah sesuai dengan perbuatan dan moralitasnya. Itu adalah statement underline dari dari Gurunda Zuma. Sekarang saya kasih analogi gini Mas. Ketika Anda punya anak SMA, Anda punya anak SMP, Anda punya anak SD, apakah keadilan itu diterjemahkan dengan apa yang ayat tadi, sebenarnya closing statement yang sangat bagus dari Gurunda Zuma, cuman kehabisan waktu. Apakah ketika Anda punya anak SMA, anak SMP, dan anak SD, Anda
sama-sama kasih uang saku 500, apakah itu adil? Kan tidak. Keadilan adalah sesuai dengan kebutuhannya. Keadilan adalah sesuai dengan kesesuaiannya. Nah, Jadi Islam kalau seperti yang itu. analogi Moralitas dan perbuatan yang itulah Bapak analogikan keadilannya. Itulah keadilan Islam. untuk semua berarti kan. Tapi ketika kalau Pak Yusuf ini kan untuk kehadiran Yesus, Pak. Pak, tadi saya jelaskan dulu ke Bapak ya. Tadi saya membawa narasi dan komparasi yang sama gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan kembali biar Bapak paham gitu. Begini Pak, ketika saya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, kata saya tadi, zat Allah itu dari awal manusia diciptakan sampai hari kiamat nanti dia kagak pernah nongol. Nggak ada satupun manusia yang bisa melihat zatnya gitu. Nah, itulah keadilan gitu. Nah, parameter yang sama saya gunakan untuk Yesus. Ketika Yesus itu datang ke muka bumi, parameter yang sama, dia turun di Israel, kenapa kagak bisa saya lihat gitu di zaman sekarang. Nah, itu maksudnya. Di mana keadilannya Yesus? Kalau sama Allah Subhanahu wa taala jelas kagak sama. Yang adil itu yang relevan itu, Pak. Misalnya gini, dia menurunkan segala sesuatu itu ada yang dibahayakan, entah satu suku, entah satu bangsa, entah umatnya ada yang dirugikan, itu keadilan. Aduh, Bapak kagak nyambung lagi. Tuhan itu kan untuk seluruh manusia gitu, Pak. Ada yang rugi, Pak. Itu konsep adilnya itu. Ada diuntungkan, ada yang dirugikan. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, kalau ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, bagaimana ketika Yesus berkata bahwa aku hanya diutus kepada Bani Israel saja? Gimana letak keadilannya? Berarti apa yang itu ada ayat lanjutan. Enggak, coba jawab. Ada ayat. Saya juga untuk kandang yang lain. Saya gembala untuk. Anda mengatakan tadi harus sesuai dengan relevansinya. Gini loh Pak, Anda jangan menggunakan diksi intelektual tapi nilainya kosong. Yang saya maksud adalah ketika Anda mengacu kepada ketidakadilan Islam, di mana letak ketidakadilannya? Islam adalah sesuai dengan moralitas dan perbuatan yang dilakukan itu. Ya, sebesar biji zarah pun mendapatkan keadilan. Konteks keadilan itu apa dah? Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan kan? Ada keadilan, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Iya. Maksudnya? Salah satu pihak ada yang untung, salah satu pihak ada yang dirugikan. Contoh nih Pak, di An-Nisa 144. Untuk Kristen nggak bakal bisa jadi pemimpin. Loh, sekarang bagaimana dengan pemimpin-pemimpin seumpama di Bali yang tidak Islam? Bukan, konteksnya nggak seperti itu. Gini, Mas, coba dengarkan Mas dulu. Ada untung, ada rugi. Coba saya jelaskan dulu. Kalau ada untung ada rugi, sekarang gini, konteksnya seperti ini. Ketika pada saat perjuangan bangsa Indonesia ini, ya, ada perjuangan bangsa Indonesia ini. Ketika bangsa Indonesia merdeka, yang mendapat penghargaan adalah para pahlawan yang ikut berjuang mempertahankan negeri kesatuan Republik Indonesia. Ternyata tiba-tiba ada seorang pengkhianat juga yang dihukum mati. Ternyata ditegakkan sebuah keadilan yang berjuang mempertahankan negara ini adalah pahlawan, disebut pahlawan. Yang tidak memerdekakan dan mengkhianat disebut sebagai pengkhianat bangsa. Apakah itu betul ketidakadilan atau keadilan? Kan disesuaikan dengan perbuatannya. Mereka yang disebut pahlawan adalah orang yang berjuang mempertahankan negeri ini. Yang mereka adil itu pasti ada rugi, ada untung. Ada yang dirugikan. Ada rugi, bukan karena perbuatannya, bro. Jadi gini loh. Ada untung, ada rugi itu orang bisnis, orang dagang, orang jualan itu baru ada untung, ada rugi. Dia adil, dia ada dirugikan, Pak. Ada yang diuntungkan. Bukan masalah adil itu ada untung, ada rugi, itu orang jualan kayak gitu. Adil itu nggak ada diuntungkan, nggak ada dirugikan. Gimana sih? Sebenarnya itu judi. Bagaimana sih? Cobalah kalau Anda menjadi seorang Pak, kalau yang namanya untung rugi, Pak, itu jualan martabak. Jualan martabak ya. Untung rugi. Sampean ini gimana sih bicara keadilan kok jadi jualan martabak? Selamat malam. Ini sepertinya Pak Tomat ini yang tadi malam diskusi sama saya ya. Pakai nama Pak Nangka. Ya, oh iya. Selamat malam Pak. Oke. Ketemu lagi. Pak, mohon dibedakan definisi justice, equity, and equality ya Pak. Itu aja garis bawah yang mau saya underline di situ. Equity itu tidak sama dengan equality. Justice itu keadilan itu lebih dekat dengan equity. Seperti yang tadi Bang Farhan sudah sampaikan.
Itu saja. Terima kasih. Saya sengaja pakai bahasa sederhana, Bunda, Uktilona. Jadi artinya gini loh Pak, ketika Anda membayangkan sebuah bentuk justice atau keadilan, Anda harus sesuaikan perbuatan orang itu keadilan. Kenapa kalau Anda ada menggunakan diksi dirugikan dan diuntungkan, bukan seperti itu keadilan. Makanya tadi saya kasih analogi seperti itu. Ketika bangsa ini di dalam penjajahan, ada yang berjuang dengan nyawanya mempertahankan negeri ini, layak diberikan sebuah apresiasi sebagai pahlawan. Pasti akan dirugikan, ada pahlawan pasti pengkhianat. Nah, yang pengkhianat ini yang disesuaikan dengan tindakannya yang ikut membantu penjajah. Itu equality. Jadi ayolah pahami itu. Saya sebenarnya nggak malas menggunakan diksi-diksi intelektual gitu sebenarnya. Ayo kalau kamu mau, apa itu keadilan, bawa ke dalam Bible kamu. Nggak usah bawa, makanya saya kenapa masuk, Anda membawa-bawa Ahok gitu loh. Bukan. Kenapa saya masuk, karena Anda membawa Ahok. Seolah-olah umat Islam di Indonesia nggak adil gitu loh. Ya, itu pandangan saya. Nggak adil karena apa? Sudah makan korban, Pak. Gitu loh, Pak. Maksudnya korban gimana ya? Saya mau tahu dulu korban gimana. Ini politik, ini orang, ini politik. Ini kita kamu mau korban apa? Ahok itu udah diputus sebuah pengadilan loh, sebuah pengadilan yang sudah resmi. Anda mau bilang pengadilan negeri di Indonesia nggak adil? Masalahnya apa? Anda itu jangan bawa politik di sini. Nanti saya kuliti kamu kalau. Saya cuman itu jadi suatu bukti gitu loh, bahwa tidak di situ nggak adil gitu loh Pak. Lah dia kan udah menista agama. Bang, boleh saya ngomong? Ya, boleh. Oke. Bisa nggak Anda baca sila pertama dari Pancasila? Ya, udah tahu lah. Nah, Ahok Tuhannya berapa, Bang? Satu? Iya. Yang benar nih? Iya. Ahok tahu saya. Protestan loh. Jadi sebenarnya ya kita mengerti aja lah. Saya tanya juga nih, buat Cuma nih, kamu satu apa enggak? Saya satu. Nah, sama berarti, saya juga satu. Ya, terus Yesus sebenarnya ada 3 elemen. Yesus dengan Bapa satu enggak? Itu ada roh. Enggak bisa begitu dong. Yohanes 8 nomor berapa? Nomor 18, 19, aku dan Bapa adalah 2. Gimana tuh? Sekarang kita nggak usah bahas yang itu, kita selesai dulu. Nah, makanya gue bilang, Ahok agamanya apa? Jadi jangan lari ke politik. Ya, semua pada nggak bisa jawab. Jangan lari ke politik. Sekarang gini, Anda mengaku bisa menjawab, oke. Anda mengatakan bahwa Mesias yang ditunggu Israel adalah Yesus. Anda punya data dari mana itu? Ya tentang Yesaya, tentang nubuatan seorang Mesias. Yesaya, oke. Anda bawa Yesaya, oke. Ayat 11. Oke. Kitab Mika, itu semua banyak. Di mana keselarasannya antara data apa yang Anda minta dengan yang ada di antara Yesus? Coba. Kita nggak usah lari-lari dah. Sekarang makanya aku bilang, Mesias yang ditunggu Israel itu bukan Yesus. Coba Anda lihat dalam Yeremia 36 nomor 30. Dengar. Yeremia 36 nomor 30. Allah berfirman tentang Yoyakim. Tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus Anda tahu, dia keturunan dari Yoyakim. Pantas enggak dia di atas tahta Daud? Kamu itu lari-lari. Saya mau selesaikan jawaban. Kamu lari-lari. Aku lari-lari. Katanya Anda mengatakan dari tadi, Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel. Saya kasih data. Yeremia 36 nomor 30. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus itu berasal dari keturunan Yoyakim. Maka pantas kalau Yesus itu tidak dianggap sebagai Mesias oleh mereka. Paham? Atau jangan-jangan Anda nggak tahu kalau Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Sampai di situ saya mau ajarin juga. Gimana? Masih ada suara? Ya, jadi jangan heran kalau Yesus itu ya bukan siapa-siapa bagi Bani Israel. Karena kitabnya Bani Israel mendudukkan Yoyakim itu sebagai Raja Yehuda yang keturunannya tidak akan duduk lagi di atas tahta Daud. Yeremia 36 nomor 30. Sementara Yesus itu berasal dari keturunan Yoyakim. Makanya di dalam Matius 1, agar Anda cerdas,
Ya, sengaja Bible menghapuskan nama Yoyakim di dalamnya. Langsung kepada anaknya orang tuanya Yoyakim disebutkan, yaitu Yosia. Ya. Yoyakim itu adalah anak Yosia. Sementara silsilah Yesus di dalam Matius 1 menyebut nama Yosia. Kenapa Yoyakim dihilangkan? Kenapa? Karena supaya Yesus tidak masuk dalam silsilah Yoyakim. Padahal bapaknya Yoyakim disebut namanya Yosia. Yosia memperanakkan dua anak. Yang satu adalah Yekonya, yang satu adalah Yoyakim. Kenapa nggak disebutkan di Matius 1 nomor 11 ini? Karena kalau disebutkan hancur lebur Yesus itu. Ternyata dia tidak bisa duduk di atas tahta Daud. Terkait dengan apa yang Tuhan perintahkan, firmankan di dalam Yeremia 3 nomor 30. Oke, untung ada Al-Quran yang kemudian memuliakan Yesus. Kalau di kitabnya Israel, tidak ada tempat dia di sana. Bahkan kitab Perjanjian Baru pun sengaja menghilangkan kata Yoyakim. Supaya Yesus bisa bertahta di atas Daud. Iya. Nangkanya udah jadi cempedak itu. Nggak ada lagi. Jauh nih kasih. Iya. Ya, jadi perbanyak belajar kawan ya. Oke, saya kira begitu. Akhi Yusuf atau Akhi Farhan ditutup aja dulu secara keseluruhan, Akhi. Ditutup dulu. Oke, terima kasih kepada Gurunda Juma, juga kepada Akhi Yusuf yang sudah diskusi, juga para Iwan Pila ya sudah tertib tadi. Sementara tadi ada iklan lah dari Nangkatok ya. Semoga ini diskusi tadi bisa memberikan ibroh buat kita semua dan semoga semakin banyak orang-orang yang menerima kebenaran. Oke, ditutup semuanya. Saya akhiri semua kepada para netizen di live chat, juga kepada netizen di room Zoom. Semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu, jangan ada suara dulu sampai mati. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku nggak bisa, ada suaranya kalau itu bisa nyambung. Oke, silakan. Suaranya nggak sih? Yang nggak sempat tadi, Gurunda, saya mau menjelaskan Quran surah Al-An'am ayat 101 itu. Iya, Akhi. Waktu kita terlalu sempit memang. Sempit banget waktunya.